Pemurnian Ki terkuat, episode 41-50. Bab 41, Aku Merampok Takdir. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di ruang resepsi, total ada 5 orang yang duduk, kecuali Ji Rumei, ada 3 pria dan 1 wanita. Salah satu pria berjanggut berada di tingkat ke-12 dalam periode pemurnian Ki, dan 3 lainnya berada di tingkat ke-10 dalam periode pemurnian Ki. Begitu Fang Yu masuk, mata keempat orang terfokus padanya. Di antara mereka, pria di lantai 12 periode pemurnian Ki pertama kali menarik kembali pandangannya, matanya menghina. 3 lainnya, setelah mengamati Fang Yu dari dekat, juga menunjukkan rasa jijik. Nona Ji, anak laki-laki berbulu ini adalah Tuan Fang yang membuat kita menunggu lebih dari setengah jam. Saya mendengar Anda menyebutkan nadanya, saya pikir dia sangat kuat, dan ternyata adalah anak laki-laki tingkat 5 bawaan. Wanita itu melirik Fang Yu, matanya menghina, dan berkata dengan tidak sabar. Sebagai keluarga Nona Zong, orang lain selalu menunggunya, dia jarang menunggu orang lain. Oleh karena itu, dia merasa sangat kesal. Ji Rumei hendak berbicara, pria dengan basis kultivasi tertinggi berkata, basis budidayanya terlalu rendah, dan mengikuti kita hanya akan menyeret kita kembali. Dalam ekspresi dan kata-kata keempat prajurit itu, Fang Yu sangat menghina. Ji Rumei menatap Fang Yu dengan tatapan khawatir. Namun Fang Yu masih terlihat tenang dan tidak terlihat marah sama sekali. Izinkan aku memperkenalkannya dulu, ini. Ji Rumei ingin memecahkan situasi kaku dan mulai memperkenalkan Fang Yu. Pria berjanggut dan bermata tajam itu adalah Tu Feng, seorang preman bayaran terkenal di kota Jianghai. Yang disebut preman bayaran berarti ketika seseorang memberinya uang, dia melakukan sesuatu untuk orang lain. Secara umum, yang mereka lakukan adalah melawan dan membunuh. Mengandalkan kekuatan master setengah langkah, Tu Feng sombong di bawah tanah kota Jianghai, memecahkan masalah satu demi satu, dan dia terkenal. Dan wanita itu bernama Zhong Liu, wanita tertua dari keluarga seni bela diri terkenal di Jiangnan. 2 pria lainnya sama-sama merupakan bawahan yang dibawa oleh Zhong Liu, yang satu bernama Zhou Bei dan yang lainnya bernama Zhu Lingjia. Tu Feng dipekerjakan oleh Zhong Liu Hua untuk mengawalnya dengan berat. Tujuan mereka adalah memasuki hutan perawan untuk menemukan bahan obat atau harta karun langka. Dan Zhong Liu menganggap tindakan ini sebagai sebuah pengalaman, yang merupakan tradisi keluarga Zhong. Setiap anak keluarga dewasa perlu menjalani suatu pengalaman. Setelah perkenalan Ji Rumei, Fang Yu tidak berbicara, dan duduk di sofa. Zhong Liu menatap Fang Yu dengan tatapan jijik. Hanya anak ini, ingin bergabung dengan timnya. Bukankah ini hanya mencoba untuk mendapatkan sepotong kue? Nona Ji, saya sangat menghormati Anda, tapi, Tuan Fang, saya benar-benar tidak bisa membiarkan dia bergabung dengan tim. Ini juga untuk keuntungannya sendiri. Tidak ada yang tahu betapa berbahayanya hutan, kalau terjadi sesuatu. Itu, Zhong Liu menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Nona, kenapa kamu banyak bicara? Tolak saja, anak ini sangat lemah, apa yang kamu ingin dia lakukan? Bagaimana jika kamu dalam bahaya dan takut untuk buang air kecil? Zhu Lingjia di sampingnya tertawa sinis. Wajah Ji Rumei menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah mengatakan bahwa Fang Yu akan diizinkan bergabung dengan tim mereka, hanya saja dia ingin Fang Yu berkomunikasi dengan mereka. Tapi kelompok orang ini sudah terbentuk sebelumnya, seolah-olah Fang Yu memohon untuk bergabung dengan tim mereka, itu terlalu sombong. Ji Rumei hendak berbicara, tetapi Fang Yu membuka mulutnya, sepertinya aku tidak mengatakan. Aku ingin bergabung denganmu. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Zhong Liu mengerutkan kening. Hanya ingin tahu, apakah kamu punya informasi tentang hutan itu? Fang Yu bertanya. Zhong Liu mencibir dan berkata, kalaupun ada, saya tidak akan memberitahu Anda. Untuk informasi ini, saya telah menghabiskan banyak uang, mengapa Anda bisa mendapatkannya secara gratis? Lagi pula, kamu tidak bisa pergi lagi, apa gunanya bertanya? Siapa bilang aku tidak bisa pergi? Fang Yu bertanya balik, maksudmu, kamu ingin masuk sendiri? Hanya mengandalkan kekuatan bawaan tahap 5. Zhong Liu menutup mulutnya dan terkikik. Setelah tertawa beberapa saat, dia menatap Ji Rumei lagi dan berkata, Nona Ji, anak ini pasti kerabat jauhmu.
Kamu harus segera menjaganya, kalau tidak dia akan mati. Setelah berbicara, Zhong Liu berdiri. Nona Ji, kami akan pergi ke kota Sanhua malam ini. Saya pikir Anda ingin kami datang ke sini secara khusus, dan membuat kami menunggu begitu lama. Anda ingin memperkenalkan kami kepada seorang pejuang yang kuat, tetapi saya tidak menyangka. Sekarang, biarlah, pergilah ke rumahku untuk bermain jika kamu punya waktu. Zhong Liu memandang Ji Rumei dengan ringan, dan kelompok itu pergi. Wajah Ji Rumei sangat jelek, dan matanya yang indah penuh amarah. Dia awalnya mengira Zhong Liu akan melihat wajah Ji dan setidaknya mempertahankan sikap tenang. Tapi aku tidak menyangka, Zhong Liu sepertinya tidak memperhatikan keluarga Ji sama sekali. Orang-orang dari keluarga seni bela diri terlalu sombong. Ji Rumei meminta maaf kepada Fang Yu dan berkata, Tuan Fang, maafkan aku. Tidak apa-apa. Fang Yu melambaikan tangannya, dia tidak berpikir untuk mendapatkan informasi berguna apapun. Apa yang ada di hutan perawan itu, Anda akan tahu begitu Anda masuk. Kota Sanhua tidak jauh dari kota Jianghai, hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke sana dengan kereta api. Fang Yu menghentikan taksi dan berkata kepada sopirnya, saya ingin pergi ke hutan purba di utara kota Sanhua. Hutan apa? Oh, hutan hantu yang kamu bicarakan itu. Sopir itu membuka matanya dan bertanya dengan heran. Hutan hantu. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Itu hutan hantu. Dikatakan bahwa ada suara-suara aneh yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, berapa banyak orang yang tidak pernah keluar setelah masuk. Sekarang mereka diblokir. Kamu harus pergi ke sana dan mencari orang lain. Lagi pula, aku tidak akan mengirim itu. Itu sangat jahat. Setelah pengemudi berkata, dia menginjak pedal gas dan pergi. Setelah Fang Yu menghentikan beberapa taksi, tidak ada yang mau menjemputnya. Tampaknya penduduk kota Sanhua hampir mendengar apa yang terjadi di hutan itu. Setelah ditolak satu demi satu, Fang Yu menyerah untuk naik taksi dan ingin langsung berjalan kaki. Tetapi ketika dia menoleh, seorang lelaki tua dengan sedikit rambut berjalan di depannya. Orang tua ini sudah sangat tua, berjanggut dan berambut putih, kurus seperti kayu, namun wajahnya agak gelap. Tapi Fang Yu tahu bahwa lelaki tua ini adalah seorang biksu, dan budidayanya tidak lemah di tingkat ke-10 selama periode pemurnian Qi. Nak, jika kamu ingin pergi ke hutan hantu itu, para pengemudi itu tidak akan berani mengambil alih urusanmu. Orang tua itu tersenyum ramah. Bisakah kamu mengirimku ke sana? Fang Yu bertanya. Ya, umurku belum terlalu tua, jadi aku tidak percaya pada kejahatan. Tapi jika kamu ingin aku mengirimmu, kamu harus membayar sedikit lebih banyak. Orang tua itu mengangguk dan berkata, berapa harganya? Fang Yu bertanya. Orang tua itu mengangkat 2 jarinya. 200 yuan, tidak terlalu mahal. Fang Yu menerima tawaran lelaki tua itu. Mobil lelaki tua itu adalah sepeda roda 3 diesel yang lumayan kencang. Setelah Fang Yu masuk ke dalam mobil, lelaki tua itu pun mengambil kursi pengemudi gelombang www.novelringan.com gelombang menginjak pedal gas. Tidak ada yang memperhatikan, ada sedikit rasa cemberut di mata keruh lelaki tua itu. Jaraknya sekitar 20 km dari stasiun kereta api di kota Sanhua menuju hutan perawan. Dengan kecepatan sepeda roda 3 diesel ini, dibutuhkan waktu sekitar setengah jam. Jadi, setelah masuk ke dalam mobil, Fang Yu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Sekitar 20 menit kemudian, Fang Yu merasakan sentakan dan membuka matanya. Saat ini, dia sudah sampai di luar hutan belantara, dan bahkan tidak ada satupun sosok di dekatnya. Berapa lama lagi? Fang Yu bertanya. Orang tua itu tidak menjawab. Fang Yu sedikit mengernyit, mengeluarkan peta telepon dan menemukan bahwa dia telah menyimpang jauh dari rute. Orang tua ini punya masalah. Tapi sekarang dia telah diputarbalikkan. Setelah berjalan sekitar 5 menit, lelaki tua itu menghentikan mobilnya. Ada sebuah gua di depannya, yang tampak dalam dan gelap. Orang tua itu menoleh dan menatap Fang Yu. Yin Yin tersenyum, menunjukkan gigi hitamnya. Baru pada saat itulah Fang Yu menyadari bahwa lelaki tua itu memiliki ekspresi jahat di wajahnya, dan dia jelas bukan orang baik. Kebaikan sebelumnya jelas tersamar. Jika Fang Yu lebih memperhatikannya, dia pasti akan melihatnya sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, itu dianggap curang. Perampokan tetaplah perampokan.
Saya kira Anda seharusnya menjadi perampok, tetapi Anda telah menemukan orang yang salah. Saya memiliki total 500 yuan, dan Anda tidak menghasilkan banyak uang jika Anda mengambil semuanya. Fang Yu berkata dengan ekspresi tenang. Lelaki tua itu memandang Fang Yu, nyengir, dan tersenyum. Melihat senyuman yang tidak jelas ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Bukankah lelaki tua ini benar-benar ingin merampoknya? Semuanya salah, aku merampok takdir. Orang tua itu berkata dengan nada serak dan muram, babak 42, binasa bersama. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Takdir. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Yang patut disalahkan, kamu bernasib buruk dan bertemu denganku. Mata lelaki tua itu tajam, dan ketika suaranya turun, dia mengangkat tangan kanannya. Beberapa belati kecil yang dikelilingi oleh udara hitam keluar dari lengan bajunya dan menunjuk langsung ke arah Fang Yu. Wajah Fang Yu tenang, dan dia melambaikan tangan kanannya. Bentak. Semua belati kecil ini diterbangkan oleh Fang Yufan. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Kekuatan Fang Yu lebih kuat dari yang dia duga. Prajurit muda yang dia temui sebelumnya pada dasarnya tidak bisa menghindari serangannya. Xie Xiu. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya ketika dia melihat energi hitam terjalin pada belati itu. Orang tua itu kembali sadar dan mencabut duri perak yang sangat tajam dari pinggangnya dan bergegas menuju Fang Yu. Kecepatannya sangat cepat, sama sekali tidak seperti orang tua berusia 70-an atau 80-an. Dalam 2 detik, dia bergegas ke depan Fang Yu, mengangkat duri perak yang terjalin dengan energi hitam, dan menusuk dada kiri Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, mengulurkan tangannya, dan langsung memegang duri perak itu. Orang tua itu tersenyum sinis. Gas beracun yang membungkus duri peraknya sangat korosif. Ketika Fang Yu memegang duri perak seperti ini, tangannya langsung menjadi tanpa tulang. Namun sedetik berikutnya, wajah lelaki tua itu berubah. Retakan. Bukan saja tangan Fang Yu tidak terkorosi hingga menjadi tulang, tetapi duri peraknya malah patah. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia hendak mundur. Fang Yu memukul dadanya dengan telapak tangan. Ledakan. Orang tua itu merasakan sakit yang menusuk di dadanya, memuntahkan. Seteguk besar darah, terbang lebih dari 10 meter, dan berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu terbaring di tanah, berjuang untuk mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, yang perlahan mendekatinya, matanya penuh ketakutan. Anak ini jelas hanya memiliki 5 bawaan. Bagaimana bisa begitu kuat? Orang tua itu masih ingin bangun, tetapi tubuhnya tidak dapat menopangnya lagi. Mungkinkah saya menanam di sini hari ini? Dia tidak berdamai. Dia telah menyerap esensi dari begitu banyak pejuang muda sebelum dia hidup sampai hari ini. Meski wajahnya terlihat sangat tua, namun tubuhnya tak ada bedanya dengan pemuda. Selama dia terus menyerap semangat orang lain dengan cara ini, dia bisa hidup selamanya, dan dia akan hidup selamanya. Nak, jika kamu datang ke sini lagi, masalah besarnya akan mati. Orang tua itu meraung dan mengeluarkan botol labu seukuran telapak tangan dari pakaiannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan terus bergerak maju. Kamu, lalu mati bersama. Orang tua itu mengertakkan gigi dan membuka tutup botol labu tersebut. Om, sekelompok serangga berkulit gelap terbang keluar dari botol labu. Melihat serangga-serangga ini terbang keluar, wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan hatinya ketakutan. Ini adalah bangkai lebah yang dia budidayakan, seukuran lalat, dan ada jarum beracun di tubuhnya, sangat beracun. Selama menyentuh kulit seseorang, orang tersebut akan mati seketika. Lebah bangkai jenis ini dibudidayakan dari mayat, dan sangat jahat, sangat agresif dan tidak terkendali. Selama ia bertemu dengan jenis yang berbeda, ia akan menyerang dengan tegas. Jadi orang tua itu sendiri pun tidak berani melepaskan mayat lebah tersebut, karena roh jahat yang ada di tubuhnya tidak cukup berat, dia akan diserang oleh lebah mayat tersebut sebagai hal yang berbeda. Tapi sekarang dia dalam bahaya dan dia tidak punya pilihan. Hanya bisa berjuang demi keberuntungan. Meskipun roh jahat di tubuhnya tidak mencapai tingkat lebah mayat, dia telah membunuh banyak orang, setidaknya lebih berat daripada roh jahat di Fang Yu. Di antara keduanya, lebah bangkai mau tidak mau akan menyerang yang tidak terlalu berat. Benar saja, kawanan lebah mayat terbang menuju Fang Yu segera setelah terbang keluar dari botol labu.
Senyuman kejam muncul di wajah lelaki tua itu, dan dia telah melihat kematian tragis Fang Yu. Mayat lebah. Fang Yu tidak menyangka masih ada orang yang mengolah barang semacam ini. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah sekte jahat meneliti lebah mayat untuk menangani sekte lurus, yang menyebabkan konsekuensi yang sangat serius dan banyak korban jiwa. Tidak hanya anak-anak sekte lurus, tetapi juga masyarakat umum, bahkan sekte jahat, banyak orang yang meninggal. Kemudian, sekte lurus bekerja sama untuk memusnahkan sekte jahat dan memerintahkan pembunuhan lebah mayat. Setelah hampir 3 tahun melakukan pembunuhan total, lebah mayat tersebut akhirnya terbunuh seluruhnya. Fang Yu mengira metode budidaya lebah bangkai telah lama hilang, tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya hari ini. Hahaha, nak, kamu tidak memiliki roh jahat, aku mengerti bagaimana kamu mati. Orang tua itu tertawa liar. Senyuman muncul di wajah Fang Yu. Bagaimana kamu tahu? Tidak ada roh jahat di dalam diriku. Saat berbicara, Fang Yu meledak dalam momentum. Lingkaran roh jahat berwarna hitam terang melilit tubuh Fang Yu. Mayat lebah terbang menuju Fang Yu, tetapi setelah roh jahat Fang Yu meletus, mereka segera berhenti di udara, lalu menoleh dan terbang menuju lelaki tua itu. Kenapa? Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Siapa kamu? Fang Yu masih sangat muda, roh jahat di tubuhnya sebenarnya lebih kuat dari kelompok lebah mayat itu. Berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk mengumpulkan begitu banyak roh jahat? Apa? Segerombolan lebah mayat bergegas menuju wajah lelaki tua itu dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tubuh lelaki tua itu berubah menjadi genangan plasma dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tentu saja, beracun. Mata Fang Yu berbinar, dan dia menghilangkan roh jahat dari tubuhnya. Sekarang setelah lebah bangkai ini dilepaskan, mereka harus dimusnahkan sepenuhnya. Jika mereka dibiarkan pergi dari sini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Fang Yu tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah lagi. Saat roh jahat di Fang Yu menghilang, sekelompok lebah mayat berbalik dan dengan cepat menyerang Fang Yu. Fang Yu berdiri di sana, membiarkan mayat lebah mendekatinya. Kawanan lebah bangkai mengangkat jarum beracun di ekornya dan menusuk wajah dan leher Fang Yu. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Fang Yu memancarkan energi sejati. Segerombolan lebah bangkai menangis ketika mereka menyentuh ki yang menyebalkan ini. Nyala api dinyalakan pada lebah bangkai tertentu, dan seluruh kelompok lebah bangkai langsung menyala. Ada bau terbakar di udara, dan bangkai lebah berubah menjadi abu satu persatu dan jatuh ke tanah. Hanya dalam beberapa puluh detik, koloni lebah mayat musnah seluruhnya. Setelah menyelesaikan koloni lebah mayat, Fang Yu melirik genangan plasma tidak jauh dari sana. Jangan hidup dengan berbuat dosa. Jenis budidaya jahat ini, di era manapun, adalah seekor tikus yang menyeberang jalan yang diteriaki dan dipukul semua orang. Setelah memikirkannya, Fang Yu berjalan ke gua gelap di depannya. Gua itu sangat dalam dan cahaya di dalamnya sangat gelap, tetapi dengan penglihatan Fang Yu, dia masih bisa melihat dengan jelas. Berjalan sedikit ke dalam, Fang Yu mencium bau busuk. Bau mayat membusuk, dan bau darah. Fang Yu sedikit mengernyit dan terus berjalan jauh. Lalu, dia melihat tumpukan tulang. Tak jauh dari tulang belulang tersebut, terdapat beberapa mayat. Orang tua ini membunuh banyak orang. Fang Yu melangkah maju dan menatap mumi di tanah. Anggota badan mumi ini sangat bengkok dan terlihat aneh. Fang Yu menyipitkan matanya dan menyadari bahwa orang-orang ini telah diambil dari hidup-hidup dan diubah menjadi mayat. Gelombang www.novelringan.com gelombang. Adapun tukang reparasi jahat tua yang melakukannya, Fang Yu masih belum jelas. Gua itu belum mencapai ujung, jadi Fang Yu terus berjalan masuk. Benar saja, setelah berbelok di tikungan, mayat-mayat tersebut tidak berubah menjadi mayat kering, namun ada pula yang mulai membusuk. Tidak ada pakaian di tubuh mereka, dan mereka semua adalah wanita. Jelas sekali, para wanita ini dibunuh setelah diperkosa oleh lelaki tua jahat itu. Sebagian besar mayat di luar adalah laki-laki. Tukang reparasi tua yang jahat menggunakan semacam sihir untuk mengeluarkan esensi mereka dan mengubahnya menjadi mayat. Fang Yu tahu banyak tentang seni jahat yang bisa mengubah orang menjadi mayat, tapi sulit menebak jenis kejahatan apa yang digunakan orang tua itu. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan sebuah buku compang camping di atas batu di sebelah tubuhnya. Fang Yu melangkah maju, mengambil buku itu, membalik beberapa halaman,
sedikit kejutan muncul di matanya. Teknik jahat yang digunakan oleh orang tua jahat itulah yang diajarkan buku ini. Dava yang melahap esensi menyerap esensi kehidupan segar orang lain dan mengubahnya menjadi esensi diri sendiri, sehingga menjaga puncak fungsi tubuh dan memperpanjang usia. Alasan mengapa tukang reparasi tua yang jahat dapat mempertahankan kecepatannya yang sangat cepat pada usia seperti itu adalah karena manfaat dari melahap esensi Dava. Mengenai hakikat esensi Dava, terdapat ajaran terperinci di dalam buku, dan bahkan prinsip-prinsip yang tidak jelas pun ditulis. Dengan jelas, Fang Yu melihatnya dengan serius, matanya bersinar. Jika ilmu sihir ini dipelajari secara hati-hati dan menyeluruh, dan beberapa langkah kuncinya diubah, mungkin ini bisa menjadi metode Qigong yang sangat ampuh. Jadi Fang Yu memasukkan buku itu ke dalam sakunya dan berbalik meninggalkan gua. Setelah keluar dari gua, Fang Yu mengendarai sepeda roda 3 diesel dan berkendara ke hutan purba sesuai dengan peta ponsel. Babak 43, Jangan Membuatku Marah. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Setengah jam kemudian, Fang Yu sampai di pintu masuk hutan. Pagar pembatas dibangun di pinggiran terluar hutan, dan tanda peringatan besar dipasang di pintu masuk dengan 4 karakter tertulis di atasnya. Dilarang masuk. Ada sebuah jeep hitam yang diparkir di pintu masuk. Jelas sekali seseorang telah masuk sebelum Fang Yu. Orang-orang ini tidak pergi jauh. Fang Yu masih bisa dengan jelas merasakan aura mereka. Keempat Zhong Liu yang bertemu kemarin. Fang Yu tidak bergegas ke dalam hutan, tetapi berdiri di pintu masuk dan melihat ke dalam hutan, yang tertutup kabut putih. Di depannya ada jalan kecil, dan deretan pohon raksasa setinggi sekitar 30 meter lewat. Tapi Fang Yu tidak peduli dengan tanaman dan pemandangan ini. Dia menemukan bahwa hutan ini adalah lingkaran sihir yang sangat besar. Mulai dari pintu masuk, sekitar 100 meter ke dalamnya terdapat jangkauan lingkaran sihir. Meski masih ada jarak, Fang Yu masih bisa merasakan kekuatan lingkaran sihir. Terlihat dari kekuatan lingkaran sihir tersebut bahwa lingkaran sihir ini sudah ada sejak lama dan akan segera menjadi tidak berlaku. Untuk membuat lingkaran sihir yang mencakup area yang luas, setidaknya diperlukan kerjasama dari 3 biksu dalam pembentukan fase pil. Apa yang digunakan untuk menekan lingkaran sihir seperti itu? Bukankah itu monster tingkat 7? Memikirkan kemungkinan ini, Fang Yu mengedipkan matanya dan berjalan ke depan. Ke depan dengan jarak sekitar 100 meter, dan lebih jauh ke depan adalah jangkauan lingkaran sihir. Tanpa ragu, Fang Yu melangkah masuk. Setelah memasuki lingkaran, Fang Yu mencium aroma obat yang menyegarkan. Fang Yu tahu ketika dia menciumnya, itu adalah aroma teratai salju sedingin es yang berusia lebih dari 1000 tahun. Arah yang ditunjukkan wewangian ini cukup jelas, tepat di kedalaman hutan. Fang Yu sedikit mengernyit, tapi masih berjalan jauh ke dalam hutan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Fang Yu melihat sumber air panas memancarkan panas di depannya. Di tengah sumber air panas sekitar 30 meter dari bibir pantai, terdapat sebuah batu putih menonjol yang di atasnya tumbuh teratai salju es berwarna biru langit. Dan di samping pemandian air panas terdapat tugu batu. Fang Yu tahu bahwa itu adalah mata lingkaran sihir. Saat ini, Zhong Liu dan rombongannya sudah berdiri di tepi pantai, memandangi teratai salju es dengan kegembiraan di mata mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui jenis spesifik dari teratai salju ini, mereka dapat mengetahui dari aromanya bahwa teratai ini benar-benar tak tertandingi. Zhong Liu tidak menyangka akan menemukan tanaman obat yang begitu berharga tidak lama setelah memasuki hutan. Nona, ayo kita keluarkan. Zhou Bei memandangi teratai es salju dengan keserakahan di matanya. Dia tahu teratai salju ini tidak bisa jatuh ke tangannya, tapi sebagai anggota tim, setidaknya dia bisa mendapatkan banyak uang. Ya, Nona, kami menghasilkan banyak uang kali ini. Jika teratai salju ini dilelang, harganya tidak akan kurang dari 100 juta yuan. Kata Zhu Lingshan dengan mata panas. Bodoh sekali, apakah keluarga Zhongku kekurangan uang ini? Zhong Liu berkata sambil tersenyum mencemooh. Ketika dia mendapatkan teratai salju ini, dia pasti harus mensuplai para tetua keluarganya sebagai imbalan atas status dan haknya untuk berbicara di keluarga Zhong. Dibandingkan dengan ini, 1 atau 2 miliar yuan bukanlah apa-apa. Namun jelas bukan perkara mudah untuk mendapatkan teratai salju ini. Kalau tidak,
mengapa teratai salju tidak dibawa pergi ketika begitu banyak orang datang sebelumnya? Sebaliknya, dia kehilangan nyawanya. Zhong Liu bukanlah orang yang impulsif, dia meminta nasihat Tu Feng. Tu Feng adalah master setengah langkah, orang terkuat di tempatnya, dan apa yang dia katakan tentu saja memiliki bobot paling besar. Biarkan aku mencobanya dulu, Tu Feng berkata dengan suara yang dalam. Dia mengambil sebuah batu kecil dari tanah dan melemparkannya ke sumber air panas. Batu-batu kecil tersebut langsung tenggelam ke dasar sumber air panas tanpa reaksi khusus. Tu Feng mengerutkan kening, dan mengambil cabang di dekatnya dengan daun hijau utuh. Tu Feng melemparkan dahan ini ke sumber air panas. Cabang-cabangnya melayang di permukaan sumber air panas, namun tetap tidak ada respon. Sepertinya tidak ada masalah dengan air di pemandian air panas tersebut. Tapi Tu Feng percaya bahwa dia masih perlu berhati-hati, lagi pula banyak orang yang mati di hutan ini. Dia ingin mencari makhluk hidup dan membuangnya ke sumber air panas untuk mencobanya, sehingga dia tidak yakin akan apapun. Memikirkan hal ini, Tu Feng melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan Fang Yu berdiri tidak jauh di belakang mereka, matanya tertegun. Itu kamu. Mengikuti pandangan Tu Feng, 3 orang lainnya juga menoleh dan melihat Fang Yu. Apa kabarmu? Zhong Liu memandang Fang Yu, sedikit bingung. Tapi segera, pikirnya, Fang Yu pasti ingin mengikuti mereka sepanjang jalan, mencoba mendapatkan bagiannya. Dengan melakukan hal itu, Fang Yu tidak perlu mengambil risiko apapun. Karena selama menghadapi bahaya, mereka berempat yang berada di depan harus menghadapinya terlebih dahulu. Fang Yu mengikuti mereka, dan dapat melarikan diri kapan saja, atau memanfaatkan kesempatan ini. Barang anjing ini. Setelah memikirkannya, wajah Zhong Liu menjadi sangat jelek. Nona, anak ini pasti sedang berpikir. Zhu Lingshan di samping juga terlihat marah. Aku tahu. Zhong Liu mengangkat tangannya dengan senyuman dingin di wajahnya. Wah, kemarin aku sudah menjelaskan dengan jelas bahwa ini bukan tempat untuk kamu datangi. Tapi karena kamu di sini dan masih di belakang kami, jangan salahkan kami karena terlalu kejam. Tu Feng mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan dingin, hanya satu makhluk hidup yang hilang untuk memverifikasi apakah ada masalah dengan sumber air panas. Tuan Tu, merepotkanmu. Zhong Liu mengepalkan tinjunya. Ini masalah kecil. Tu Feng menjawab dengan dingin, dan kemudian bergegas menuju Fang Yu, dengan sangat cepat. Wajah Fang Yu acuh tak acuh, dengan tangan di punggung, berdiri diam. Apakah anak ini menyerah? Zhou Bei berkata dengan terkejut saat melihat penampilan Fang Yu yang tidak melawan. Perlawanan, itu Tuan Tu, anak itu bisa berdiri diam, dan kakinya lumayan jika dia tidak takut. Zhu Lingshan mendengus dan berkata, melihat aura Tu Feng yang menakjubkan, Zhong Liu langsung berteriak, Tuan Tu, jangan pukul dia sampai mati, kamu akan membutuhkannya nanti. Saya punya ukuran sendiri. Tu Feng menjawab dengan dingin, dan pada saat yang sama melayangkan pukulan ke arah Fang Yu. Pukulan ini langsung mengenai dada kanan Fang Yu, dengan pukulan yang tajam. Tapi Fang Yu tidak mengedipkan kelopak matanya, tapi dengan cepat mengangkat kakinya. Tendangan ini mengenai perut Tu Feng sebelum tinjunya menyentuhnya. Ledakan. Dengan suara yang keras, Tu Feng terbang puluhan meter jauhnya, dan akhirnya berbaring tidak jauh di depan. Trio Zhong Liu. Ketiga wajah Zhong Liu membeku saat ini. Ini, bagaimana situasinya? Jika kamu ingin mendapatkan teratai salju, ambillah, jangan main-main denganku. Fang Yu meninggalkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Dia tidak merasakan nafas monster di sekitar sini, jadi dia memutuskan untuk mencari di tempat lain di hutan. Sedangkan untuk teratai salju jiwa es, dia tidak terlalu tertarik. Pertama-tama, lokasi kemunculan teratai salju jiwa es sangatlah aneh. Itu seperti umpan. Dari saat Anda masuk ke dalam lingkaran, Anda dapat dengan jelas mencium aroma es dan teratai salju. Kebanyakan orang tidak bisa menahan godaan dan akan mengikuti wanginya sampai ke tempat ini. Apa yang akan terjadi nanti? Setelah sekian banyak orang datang ke sini, membaca www.wukansu.com tidak bisa keluar lagi. Apa yang akan terjadi sudah jelas. Fang Yu datang ke sini untuk monster tingkat tinggi, dan tidak peduli dengan hal lain. Di dekat sumber air panas, Tu Feng berjuang untuk berdiri, memegangi perutnya, wajahnya pucat.
Dia melihat kepergian Fang Yu, matanya penuh ketakutan. Zhong Liu kembali sadar, menatap Tu Feng, wajahnya terkejut, dan matanya sedikit curiga. Tu Feng ini terkenal di bawah tanah di kota Jianghai, tetapi dia menderita kerugian di depan Fang Yu, bawaan-bawaan tingkat 5, dan dia tidak pantas mendapatkan namanya. Tuan Tu, apakah anak itu benar-benar kuat, kata Zhong Liu. Ditendang oleh Fang Yu di depan majikannya membuat Tu Feng sangat malu. Dia tentu saja tidak akan mengakui betapa kuatnya Fang Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, anak itu terlalu kuat dari orang biasa. Aku terlalu ceroboh sekarang untuk terluka olehnya. Jika dia berani muncul nanti, aku akan mengambil nyawanya. Zhong Liu mengangguk dan berhenti bicara. Dia datang ke sini bukan untuk berurusan dengan Fang Yu. Sejak Fang Yu pergi, dia mengesampingkannya terlebih dahulu. Tujuan utamanya sekarang adalah teratai salju itu. Tuan Tu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Zhong Liu bertanya. Menurutku masih perlu diverifikasi dengan makhluk hidup, kata Tu Feng sambil memegangi perutnya yang sakit. Nona, menurutku kamu tidak perlu terlalu iri. Itu pasti sumber air panas biasa. Bukankah kamu baru saja mencobanya dengan dedaunan dan batu? Verifikasi makhluk hidup. Biarkan aku mencobanya. Zhu Lingshan menjadi tidak sabar dan langsung berjalan ke pantai dan menjangkau sumber air panas, babak 44, cakar perak. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Zhu Lingshan mengulurkan tangan dan berendam di sumber air panas sebentar, dan semua orang memperhatikannya dengan gugup. Setelah itu, Zhu Lingshan mengangkat tangannya, tidak terjadi apa-apa. Sekarang pastikan tidak ada masalah dengan sumber air panasnya kan? Zhu Lingshan berkata dengan kesal. Zhong Liu memandang Tu Feng. Tu Feng mengangguk dan berkata, oke, aku akan mengambilnya dulu, dan kamu akan menungguku di sini. Kemudian, Tu Feng mundur beberapa langkah, lalu berakselerasi, berjalan menuju batu di tengah sumber air panas. Dia memadatkan energi menyebalkan di bawah kakinya dan melangkah melintasi sumber air panas, hanya menyisakan sedikit riak. Kecurigaan di mata Zhong Liu menghilang saat dia melihat bagaimana dia berjalan di atas air. Ini memang Shenfa yang hanya bisa dikuasai oleh master setengah langkah. Tu Feng dengan cepat berjalan menuju batu di pusat sumber air panas. Aroma teratai salju yang ada di dekatnya menjadi semakin kuat. Tu Feng memandang teratai salju ini dengan mata serakah. Nilai teratai salju ini tidak kurang dari 100 juta yuan, jauh lebih tinggi dari komisi yang dibayar Zhong Liu kepadanya. Memikirkan hal ini, Tu Feng merasa jahat di dalam hatinya. Petik teratai salju dulu, lalu bunuh ketiga Zhong Liu, dia bisa menelan teratai salju sendirian. Tidak ada yang akan tahu tentang melakukan hal ini di hutan ini. Warna tajam muncul di mata Tu Feng, dan pada saat yang sama dia membungkuk, mencoba melepaskan teratai salju. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa tentakel yang lebih tebal dari tubuh manusia sedang menyelinap keluar dari sumber air panas. Permukaan tentakelnya berwarna putih salju, dan di bawahnya terdapat deretan mangkuk penghisap berwarna hitam. Setelah mengebor sumber air panas, kecepatan tentakel tiba-tiba meningkat, langsung mengelilingi Tu Feng yang sedang menginjak batu. Melihat pemandangan ini, ketiga Zhong Liu di tepi pantai terkejut dan berteriak. Tuan Tu, kamu, di belakangmu, teriak Zhong Liu. Kulit Tu Feng berubah drastis, tetapi dia ingin pergi tetapi ternyata dia tidak dapat menggunakan energinya sama sekali. Tubuh bagian atasnya terbungkus erat oleh tentakel. Membantu, Tu Feng berteriak pada tiga orang di tepi sungai. Zhong Liu pulih paling cepat, dia mencabut belati dari pinggangnya, mengertakkan gigi, mencoba yang terbaik, dan melemparkannya ke tentakel yang sangat tebal. Bentak. Bilah tajamnya mengenai tentakel, hanya mengeluarkan suara tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Pada saat ini, tentakel yang melilit Tu Feng tiba-tiba mengencang. Apa? Tu Feng menjerit, dan darah mengalir keluar dari lubang hidung dan telinganya pada saat yang bersamaan. Cepat dan temukan cara untuk membantu. Pada saat ini, batu putih di bawah kaki Tu Feng perlahan naik, memperlihatkan mata besar berwarna merah darah. Ini, monster macam apa ini? Wajah Zhong Liu tidak berdarah, dan dia berjalan kembali lagi dan lagi. Petik 2 titik titik titik. Sepertinya gurita, monster gurita yang sangat besar. Suara Zhu Lingshan bergetar. Saat ini, beberapa tentakel muncul di sumber air panas.
Kepala monster itu telah terlihat seluruhnya, seukuran batu besar. Bola mata merah darah yang dingin, dan mulut yang besar. Apa? Tentakel yang melilit Tu Feng mengencang lagi, dahi Tu Feng penuh dengan urat biru, dan mulutnya penuh dengan darah. Sedikit, Nona, apa yang harus saya lakukan? Zhou Bei bertanya dengan kaki lemah. Petik 2. Berlari. Melihat monster besar di depannya, di mana Zhong Liu peduli dengan teratai salju. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Tuan Tu, Zhou Bei ragu-ragu. Dia belum diselamatkan. Lari cepat. Kalau tidak, kita juga dalam bahaya. Zhu Lingxian berteriak. Ketiga Zhong Liu berlari kembali dengan seluruh kekuatan mereka. Bentak. Suara retakan daging dan darah bergema di hutan yang sunyi. Jeritan Tu Feng tiba-tiba berhenti. Zhong Liu menoleh dan melihat pemandangan yang menakutkan. Monster itu membuka mulutnya di dalam baskom darah, dan Anda dapat dengan jelas melihat noda darah dan gigi tajam di dalamnya. Tu Feng, yang terjerat dengan tentakelnya dan mati, dilemparkan ke dalam mulut monster itu. Retak, retak. Monster itu mulai mengunyah, mengeluarkan suara patah tulang yang mengerikan. Pada saat yang sama, beberapa tentakel itu mulai menyerang ke arah ketiga orang Zhong Liu, dengan sangat cepat. Berlari, pastikan untuk lari. Zhong Liu mencoba yang terbaik dan berlari keluar. Tentakelnya memanjang sangat cepat, dan panjangnya sangat berlebihan, mencapai hampir 7 atau 80 meter, belum sampai akhir. Zhou Bei yang sedang berlari di belakang tiba-tiba merasakan kakinya kusut, kehilangan bagian tengahnya, dan jatuh ke tanah. Bantu aku, Nona. Wajah Zhou Bei pucat dan berteriak dengan tegas. Sebelum dia selesai berbicara, Zhou Bei segera diseret kembali. Ketika Zhong Liu menoleh ke belakang lagi, dia melihat Zhou Bei berteriak dan dimasukkan ke dalam mulut monster. Itu, retakan. Zhou Bei terbelah dua oleh gigi tajam monster itu, darah, usus, dan otak semuanya muncul. Melihat pemandangan ini, Zhong Liu hanya merasakan kakinya terasa lemas. Sebagai wanita tertua dari keluarga Zhong, dia dibesarkan di rumah kaca sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa melihat adegan berdarah seperti itu? Zhu Lingxian, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan sama seperti Zhou Bei, diseret kembali oleh tentakelnya, dan kemudian mati secara tragis di mulut monster itu. Dia tidak ingin mati, dia tidak bisa mati. Zhu Lingxian memandang Zhong Liu yang berlari di belakangnya, dengan tatapan cemberut di matanya. Jika Zhong Liu terjerat dalam tentakel terlebih dahulu, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Nona, maafkan aku hanya ingin hidup. Mata Zhu Lingxian tajam, dan dia dengan tegas mencabut belati dari pinggangnya dan melemparkannya ke kaki Zhong Liu. Ah! Zhong Liu berteriak, betisnya tergores pisau tajam dan jatuh ke tanah. Tentakel dengan cepat membungkus tubuh Zhong Liu. Zhong Liu melihat ke arah Zhu Lingxian yang berlari di depan, dan berteriak dengan kesal, Zhu Lingxian, aku tidak akan melepaskanmu jika aku adalah hantu. Begitu suara itu turun, Zhong Liu diseret kembali oleh tentakelnya. Fang Yu berbalik di tempat lain di hutan, dan bahkan tidak melihat hantu. Sepertinya tidak ada monster di hutan ini. Berlari tanpa hasil, Fang Yu sedikit tertekan dan hendak pergi. Namun saat ini, dia mendengar teriakan dari kejauhan. Di saat yang sama, dia juga merasakan nafas monster-monster. Itu tadi di lokasi pemandian air panas. Wajah Fang Yu menunjukkan kegembiraan, dan segera bergegas menuju lokasi pemandian air panas. Ketika sampai di pemandian air panas, ia kebetulan melihat pemandangan Zhong Liu diseret kembali oleh tentakelnya. Itu sebenarnya gurita cakar perak. Itu benar-benar monster tingkat 7. Fang Yu sangat gembira saat melihat monster itu. Gurita cakar perak adalah monster yang sangat licik, ia bisa menyembunyikan nafasnya. Gurita cakar perak ini bahkan lebih dilebih-lebihkan. Ia bahkan dapat menyamarkan posisi kepalanya sebagai batu yang di atasnya terdapat teratai salju es. Bahkan Fang Yu tertipu olehnya, dan hampir langsung pulang, kehilangan alkimia dalam monster tingkat 7. Untungnya, ada orang-orang ini di sini. Wajah Fang Yu penuh dengan senyuman, dan di ujung kakinya, orang-orang melompat ke arah gurita cakar perak. Saat ini, tentakel gurita cakar perak telah menyusul Zhu Lingxian. Zhu Lingxian juga terseret kembali oleh tentakelnya, menyeretnya kembali lebih cepat dari Zhong Liu. Melihat pemandangan ini, wajah Zhong Liu penuh dengan kegembiraan,
dan berkata, Zulingshan, apakah kamu pikir kamu bisa lari? Apakah kamu akan mati? Dan kamu akan mati sebelum aku. Wajah Zulingshan tidak berdarah dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia ditentakel dan ditarik ke depan mulut baskom darah. Melihat separuh kepala Zhou Bei, Zulingshan hanya merasakan panas di bagian bawah tubuhnya. Zhong Liu juga ditarik ke mulutnya oleh tentakel, bersama Zulingshan. Gurita Silver Claw ingin memasukkan kedua orang ini ke dalam mulut secara bersamaan. Zhong Liu menutup matanya dengan putus asa, hanya penyesalan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan datang ke tempat hantu ini jika dia terbunuh. Bentak. Saat ini, Fang Yu mendarat di atas kepala gurita. Omong-omong, mari kita ambil teratai es salju ini. Fang Yu membungkuk, menarik teratai es salju, melipatnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Fang Yu telah makan teratai salju beberapa kali sebelumnya, belum lagi efeknya, rasa supnya benar-benar luar biasa. Aung, saat Fang Yu mengeluarkan teratai salju jiwa es, gurita cakar perak itu bergetar dan mengeluarkan raungan marah, bergema di seluruh hutan. Ia melemparkan Zhong Liu dan Zulingshan sesuka hati, mengangkat 8 tentakel besar di tubuhnya, dan pada saat yang sama menusuk Fang Yu di atas kepalanya. Tentakel gurita cakar perak sangat tajam dan keras. Senjata ini beberapa kali lebih kuat dari senjata manusia. Tanpa rasa panik, Fang Yu menginjak gelombang www.novelringan.com gelombang dan melompat ke langit, dengan mudah menghindari serangan penuh dari 8 tentakel. Sebaliknya, itu adalah gurita cakar perak. Karena kekuatannya yang berlebihan, paku 8 tentakel langsung dimasukkan ke kepalanya. Aung, gurita cakar perak itu bergerak dengan keras dan terlihat sangat kesakitan. Monster tetaplah monster. Bahkan monster yang licik pun tetap bodoh di depan manusia. Fang Yu melayang di udara, menunjukkan sedikit senyuman. Zhong Liu terlempar ke samping, melihat gurita yang hampir gila itu, wajahnya pucat. Dia menemukan sosok itu di langit, tetapi tidak dapat melihat siapa orang itu. Di sisi lain, Zulingshan pingsan dalam keadaan koma. Fang Yu mengumpulkan sekelompok energi merah muda yang menyebalkan di tangan kanannya, dan kemudian menukik ke arah kepala gurita cakar perak. Dalam pandangan Zhong Liu, dia hanya bisa melihat cahaya merah di langit. Ledakan, lampu merah menerpa kepala gurita cakar perak, mengeluarkan semburan cahaya yang kuat. Suara keras bergema di hutan kosong, dan itu berlangsung lama. Setelah cahaya menghilang, Zhong Liu melihat tentakel satu persatu, jatuh di posisi berbeda. Kepala gurita cakar perak sudah terkoyak, dan bola mata besar berwarna merah darah juga jatuh ke tanah, terlihat sangat menakutkan. Ada sedikit bau darah di udara. Monster itu, mati. Zhong Liu melihat pemandangan di depannya dan tercengang. Segera, dia menemukan sosok, berdiri di depan bola mata merah darah. Ya, itu dia. Ketika Zhong Liu melihat Fang Yu, matanya sangat terkejut. Itu Fang Yu, yang membunuh monster itu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan memasukkannya langsung ke bola mata itu. Kemudian, dia mengeluarkan benda bulat bercahaya merah dari matanya. Babak 45, terobos lagi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ini terlalu menjijikkan. Fang Yu sedikit mengernyit melihat lendir di tangan kanannya dan berjalan ke sumber air panas di depan. Dia memasukkan tangannya dan pil bagian dalam monster itu ke dalam sumber air panas untuk dicuci, lalu mengeluarkannya. Alkimia batin monster tingkat ke-7 yang telah lama hilang. Fang Yu melihat alkimia batin di tangannya, matanya bersinar. Dia mungkin belum menelan alkimia dalam monster tingkat tinggi selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Fang Yu membuka mulutnya dan langsung menelan alkimia dalam seukuran kepalan tangan. Aura agung dan murni keluar dari tubuh dan diserap oleh Dantian. 1, 2, 3, 4. Fang Yu menerobos 4 lapisan berturut-turut. Capai 9.080 tingkat periode pemurnian. Fang Yu berdiri dan menghela nafas lega, matanya bersinar. Dengan cara ini, dia selangkah lebih dekat ke lantai 10.000. Setelah mencerna alkimia batin, Fang Yu ingin pergi. Tidak jauh dari situ, Zhong Liu memandang Fang Yu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, kamu. Fang Yu memandang Zhong Liu, sedikit mengernyit. Dia tidak memiliki kasih sayang pada wanita ini.
Siapa kamu? Wajah Zhong Liu pucat dan menanyakan pertanyaan ini. Saya Fang Yu, seorang biksu di periode pemurnian Qi. Fang Yu berkata dengan ringan, berbalik dan pergi. Biksu pada periode pemurnian Qi. Zhong Liu merasa seolah-olah dia pernah mendengar istilah serupa dari para tetua keluarga, tetapi dia tidak tahu apa maksudnya. Saat dia berpikir, Fang Yu sudah berada jauh. Zhong Liu masih mengalami cedera betis. Dia berjuang untuk berdiri dan melihat Zhu Lingshan yang terbaring miring, masih koma. Memikirkan wajah jelek Zhu Lingshan saat dia melarikan diri barusan, mata Zhong Liu menjadi dingin. Dia mengambil belati yang jatuh ke tanah dan berjalan menuju Zhu Lingshan. Fang Yu kembali ke kota Jianghai dengan buku Essence Devouring Dava dan teratai es salju di pelukannya. Saya ingin langsung kembali ke komunitas Li Jiang, namun setelah dipikir-pikir, sepertinya saya sudah beberapa hari tidak ke kebun sayur untuk menyiram. Jadi dia berjalan langsung ke gunung belakang desa Jianan. Saat melewati pintu masuk desa Jianan, ia melihat sebuah SUV Hummer diparkir di pinggir jalan. Fang Yu teringat bahwa mobil ini milik Qin Yimo. Benar saja, begitu Fang Yu mendekat, pintu mobil terbuka. Qin Yimo mengenakan mantel kecil berwarna merah anggur dan celana jeans kasual. Rambut hitam dan halusnya menutupi bahunya, dan dia terlihat sangat energik. Sambil memegang kotak hadiah di tangannya, dia berjalan ke arah Fang Yu. Tuan Fang, apa yang kamu cari untukku? Fang Yu bertanya. Kakekku memintaku untuk membawakanmu sebuah kotak hadiah. Katanya hari ini adalah hari yang spesial. Kata Qin Yimo kosong. Hari istimewa apa? Fang Yu bertanya dengan bingung. Dia tidak mengatakannya. Jawab Qin Yimo. Oh, apapun yang terjadi, berikan aku kotak hadiahnya. Fang Yu mengulurkan tangannya. Melihat Fang Yu tidak sopan, Qin Yimo sedikit tidak puas, namun tetap menyerahkan kotak hadiah itu kepada Fang Yu. Apakah ada hal lain? Fang Yu bertanya. Qin Yimo menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, Tuan Fang, mengapa rumah Anda berubah menjadi reruntuhan? Sudah dibongkar. Saya rumah paku, dan pengembang terus mengizinkan saya pergi, tapi saya tidak pergi. Akibatnya, mereka mengebom rumah saya saat saya tidak di rumah, kata Fang Yu. Petik 2. Melihat wajah Fang Yu yang tenang, Qin Yimo sepertinya tidak bercanda. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Saya tinggal di lantai 27 gedung C di komunitas Li Jiang. Jika Anda ingin menemukan saya di masa depan, pergilah ke sana. Fang Yu berkata lagi, baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Qin Yimo tersenyum di wajahnya, tapi dia tidak setuju dengan itu di dalam hatinya. Jika tidak ada permintaan dari kakek, siapa yang akan menemukanmu? Qin Yimo berbalik dan hendak kembali ke mobil, tapi Fang Yu memanggil. Kamu punya ham di kotak hadiah ini, lalu ikut aku, dan aku akan memintamu untuk menikmati makanan lezat yang tiada taraf, kata Fang Yu. Jadi Qin Yimo mengikuti Fang Yu ke kebun sayur. Melihat Fang Yu pergi ke sungai di luar untuk mengisi air dan kembali menyirami sayuran di kebun sayur, dia cukup terampil. Ini mengejutkan Qin Yimo. Terakhir kali Fang Yu memberinya sayuran, dia mengira Fang Yu sengaja menggodanya. Ternyata sayuran tersebut benar-benar ditanam oleh Fang Yu. Apakah kamu pernah menanam sayuran? Fang Yu bertanya setelah menuangkan air. Qin Yimo menggelengkan kepalanya. Sebagai putri dari keluarga Qin, dia tidak mengatakan apakah dia mau atau tidak, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi hal semacam ini. Fang Yu terkadang memasak dan makan di kebun sayur, jadi ada beberapa peralatan di rumah kayu kecil di sebelah kebun sayur, termasuk panci dan beberapa bumbu sederhana. Fang Yu mengeluarkan panci, mengisi aliran sungai dengan setengah panci air, lalu mengeluarkan teratai salju es berumur 1000 tahun dari saku celananya, mencucinya dan melemparkannya ke dalam panci. Kemudian, Fang Yu mengeluarkan ham di kotak hadiah yang dikirim oleh Qin Yimo, memasukkannya ke dalam panci, dan mulai membakarnya dengan api kayu. Saya khawatir, Fang Yu adalah satu-satunya di dunia ini yang menggunakan teratai salju es senilai 100 juta yuan untuk membuat sup. Qin Yimo melihat sup Fang Yu, mengejek dalam hatinya. Hanya sehelai rumput yang tidak diketahui namanya, ditambah sedikit ham, disebut kelezatan yang tiada taraf. Namun setelah beberapa menit, tercium bau yang sangat harum di dalam panci. Wajah Qin Yimo sedikit berubah,
dan dia merasa sedikit terpukul. Aromanya harum sekali, akan kubilang kalau rasanya enak. Qin Yimo menemukan tempat di hatinya. 10 menit kemudian, aromanya sudah sangat kuat. Qin Yimo tidak lapar pada awalnya, tetapi ketika dia bertanya tentang baunya, perutnya keroncongan. Tambahkan saja sehelai rumput keham, bagaimana supnya bisa berbau harum? Tuan Fang, apakah tidak apa-apa? Qin Yimo menanyakan pertanyaan ini dengan wajah hampir memerah. Belum, ini akan memakan waktu setidaknya 1 jam, kata Fang Yu. Oleh karena itu, Qin Yimo menunggu lama dengan mata menatap, dan menelan berkali-kali selama periode tersebut. Baiklah, akhirnya, Fang Yu membuka tutupnya. Aroma di dalam panci benar-benar hilang, Qin Yimo bahkan tidak bisa menahan diri, melangkah maju dan menatap Fang Yu dengan penuh semangat. Fang Yu mengeluarkan sesendok sup dari panci dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Qin Yimo ingin meraih dan mengambilnya. Tunggu, ini keterlaluan, kata Fang Yu, dan setengah dari sup di mangkuk dituangkan kembali ke dalam panci. Ambil bimpo sausurea untuk membuat sup secara langsung, dan efek yang terkandung di dalam sup tersebut terlalu berlebihan untuk diminum oleh orang awam. Melihat Fang Yu menuangkan kembali hampir setengah sup yang tidak ada di mangkuk, Qin Yimo hampir marah. Apakah orang ini harus pelit? Dan setengah panci sup, berikan saja ini padanya. Apakah kamu punya air mineral di mobilmu? Fang Yu bertanya. Qin Yimo mengertakkan gigi karena marah dan mengangguk dengan wajah hijau. Lalu ambil sebotol air mineral, tuangkan ke dalam mangkuk ini, encerkan, dan rasanya lebih enak, kata Fang Yu. Petik 2 petik 2. Qin Yimo hampir tidak bisa mempertahankan kesopanan dasar. Aku serius, kamu akan tahu setelah mencobanya, kata Fang Yu. Qin Yimo menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian dia kembali ke mobil dan mengambil sebotol air mineral. Dia hampir meninggalkan dirinya sendiri dan menuangkan air ke dalam mangkuk, mengencerkan sup yang jumlahnya kurang dari sepertiganya. Semangkuk penuh. Baunya seperti apa? Minumlah kentut. Mata Qin Yimo memerah karena marah. Setelah menunggu 1 jam, saya hanya bisa meminum kuah encernya. Namun pada akhirnya, dia berhasil menahan rasa kesalnya dan meminumnya. Oke, lezat, minumlah lagi. Semuanya diencerkan menjadi ini, mengapa masih enak? Qin Yimo menghabiskan supnya dalam 2 atau 3 suap gelombang www.novelringan.com gelombang rasa sisa yang tak ada habisnya. Dia memandang Fang Yu, ingin datang lagi. Tapi saat ini Fang Yu sedang memegang panci sambil minum. Qin Yimo hampir gemetar karena marah, dadanya naik turun. Saya meninggalkan. Qin Yimo berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak hanya akan serakah sampai mati, tapi juga akan menjadi gila. Sebenarnya bukannya aku tidak akan memberimu minuman. Jika kamu minum terlalu banyak, tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Fang Yu berkata di belakangnya. Tidak bisa menolak. Mengapa saya tidak dapat memegang tubuh saya jika saya minum lebih banyak, tetapi Anda dapat memegang panci dan minum? Pelit itu pelit, jangan menyesatkan. Qin Yimo sangat marah sehingga dia segera kembali ke mobil, menginjak pedal gas dan pergi. Fang Yu ini hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang tidak tahu malu, kurang ajar, bejat, dan pelit. Saat kembali kali ini, dia harus memberi tahu kakeknya bahwa dia tidak akan pernah datang menemui Fang Yu lagi. Fang Yu datang ke sekolah pada sore hari dan melihat Fatih Liu dari belakang di lantai pertama. Selama 2 tahun terakhir, Fatih Liu adalah satu-satunya orang yang dapat diajak ngobrol dengan Fang Yu di sekolah, dan dianggap sebagai teman. Namun, dalam beberapa hari terakhir, keduanya jarang bertemu, apalagi berkomunikasi. Jadi Fang Yu melangkah maju dan menepuk bahu Fatih Liu, ingin menyapa. Fatih Liu tampak ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan kepalanya menciut ke belakang. Melihat reaksinya, Fang Yu sedikit mengernyit. Kemudian Fang Yu melihat wajah Fatih Liu penuh bekas luka. Rongga mata kirinya memar dan keningnya ditutupi kain kasa. Fang Yu. Fatih Liu menatap Fang Yu, matanya sedikit mengelak. Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Fang Yu bertanya, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Bab 46, saya tidak perlu belajar. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fatih Liu tersenyum dan berkata, saya dipukuli oleh seseorang.
Saya terjatuh kemarin sore. Apakah jatuh bisa membuat matamu memar? Kata Fang Yu sambil sedikit menyipitkan mata. Kebetulan saja mengenai rongga mata, kata Fatih Liu, wajahnya memerah. Fang Yu tidak berbicara lagi, tetapi menatap tajam ke arah Fatih Liu. Di bawah pandangan Fang Yu, Fatih Liu sedang berjuang, tetapi akhirnya dia putus asa dan berkata dengan suara rendah, itu Han Zixian dari Asosiasi Sanda Sekolah. Han Zixian. Fang Yu belum pernah mendengar tentang orang ini. Kenapa dia memukulmu? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Aku tidak sengaja menyinggung perasaannya, kata Fatih Liu, menghindari tatapannya. Sekilas Fang Yu bisa tahu bahwa Fatih Liu berbohong. Gendut, jika kamu memperlakukanku sebagai teman, jangan berbohong. Fang Yu berkata dengan tenang. Fatih Liu memandang Fang Yu, ragu-ragu lagi, dan akhirnya menghela nafas dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Han Zixian adalah saudara baik He Donglin, dan baru-baru ini mengetahui bahwa He Donglin dilukai oleh Fang Yu dan dipindahkan ke sekolah lain. Oleh karena itu, Han Zixian membawa sekelompok orang ke kelas kunci untuk memblokir Fang Yu. Mengapa Donglin membalasnya? Tapi Fang Yu tidak datang ke sekolah kemarin sore. Han Zixian tidak berdamai. Dia telah bertanya dan mengetahui bahwa Fatih Liu dan Fang Yu memiliki hubungan terbaik, jadi dia pergi ke kelas 2 untuk mencari Fatih Liu. Kemudian Liu gemuk dipukuli. Adikmu melukai adikku dan memaksanya berhenti sekolah. Aku tidak dapat menemukan adikmu, jadi aku harus memukulmu untuk meredakan amarahku. Juga, beritahu Fang Yu bahwa aku akan menemukannya cepat atau lambat. Jika itu laki-laki, jangan terus bersembunyi. Datanglah ke Asosiasi Sanda untuk menemukanku. Kami akan menyelesaikan masalah dengan cara yang paling adil. Han Zixian menyerahkan kalimat ini pada Fatih Liu. Baru saja pergi bersama sekelompok orang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Fatih Liu, mulut Fang Yu sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Hal yang paling menyebalkan dalam hidupnya adalah orang-orang di sekitarnya terluka karena dia. Fang Yu, jangan impulsif. Alasan mengapa aku tidak ingin memberitahumu hal ini adalah karena aku tidak ingin kamu menemukan Han Zixian. Han Zixian ini berbeda dari He Donglin. Keluarganya adalah seorang sasana seni bela diri. Dikatakan bahwa ayahnya dia adalah Grandmaster setengah langkah, dan dia juga seorang seniman bela diri dengan tahap ke-7 bawaan, bahkan lebih kuat dari Yang Su. Fatih Liu melihat wajah Fang Yu dan berkata buru-buru. Yang Su, orang ini sudah mati. Hanya saja berita tersebut diblokir oleh keluarga Yang, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali beberapa orang yang menyaksikannya di klub Shenlan malam itu. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum. Fang Yu berkata dengan ringan. Fang Yu, sungguh jangan pergi. Han Zixian adalah presiden Asosiasi Sanda. Asosiasi Sanda penuh dengan orang-orangnya. Jika waktunya tiba, Fatih Liu masih ingin mencegahnya. Aku akan pergi ke Asosiasi Sanda bersamamu sepulang sekolah. Sebelum Fatih Liu selesai berbicara, Fang Yu menepuk bahu Fatih Liu dan berbalik ke atas. Kembali ke kelas, Fang Yu baru saja duduk, dan Tang Xiaorou di sebelahnya mendekat dan bertanya, Fang Yu, kamu melarikan diri dari kelas tepat 1 hari, apa yang kamu lakukan? Kelas mondar-mandir adalah perilaku yang sangat santai, kamu tidak perlu melakukan apapun. Jawab Fang Yu. Tang Xiaorou tercengang ketika mendengarnya, dan dia terus bertanya, jadi, apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengatakan bahwa membolos adalah perilaku yang sangat santai, jawab Fang Yu lagi. Jika kamu menolak untuk mengatakannya, apakah kamu seorang repeater? Tang Xiaorou berkata tidak puas. Fang Yu mengabaikan Tang Xiaorou dan berkonsentrasi pada novel yang belum selesai dia baca terakhir kali. Bel kelas berbunyi, dan kelas ini adalah kelas matematika. Guru matematika Hubo masuk ke ruang kelas, melihat ke tempat Fang Yu duduk, dan mendengus dingin. Baik kemarin sore maupun pagi ini, dia ada kelasnya. Namun, Fang Yu tidak hadir di 2 kelas tersebut, dan dia tidak menyerahkan formulir cuti, yang dianggap absensi. Yang paling dibenci Hubo adalah siswa yang tidak masuk sekolah. Dia merasa ini tidak menghormati dirinya. Terlebih lagi, Fang Yu adalah orang yang tidak hadir di kelas, yang membuatnya semakin tidak bahagia. Fang Yu dipindahkan ke kelas kunci dengan mengandalkan ujian yang luar biasa. Hubo dengan tegas menentang pendekatan ini.
Meskipun tidak ditemukan kesalahan pada kertas ujian pada saat itu, dalam benak Hubo, dia masih merasa bahwa Fang Yu telah menggunakan beberapa cara. Ia menegaskan bahwa seorang siswa yang nilainya berada di tengah kelas selama lebih dari 2 tahun tidak akan pernah mendapat peringkat pertama di seluruh kelas. Pembelajaran bersifat berkelanjutan dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Kemunculan siswa seperti Fang Yu akan menimbulkan dampak psikologis yang sangat buruk bagi siswa lain yang giat belajar. Hubo menatap Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu Zeng sedang melihat novel ekstrakurikuler dengan senang hati, dan ekspresinya bahkan lebih muram. Saya menasihati beberapa teman sekelas untuk tidak berpikir bahwa jika kamu mendapat hasil yang bagus sekali, kamu bisa menjadi cuek, dan kamu bisa mengendurkan pelajaranmu. Selain itu, kali ini hasilnya mungkin bukan levelmu yang sebenarnya. Hubo mendengus dingin dan berkata. Ketika dia berbicara, dia menatap Fang Yu. Jadi seluruh kelas menoleh untuk melihat Fang Yu. Selamat tampil. Guru matematika itu sendiri yang menembakkan senjatanya. Fang Yu masih membaca novel itu, seolah dia belum mendengar kata-kata Hubo. Hubo tidak bisa menahannya. Tiba-tiba dia menamparkan podium, dan berkata dengan marah, Fang Yu, aku sedang membicarakanmu. Bagaimana sikapmu? Guru sedang berbicara denganmu, dan kamu masih membaca novel ekstrakurikuler. Apakah menurutmu ini rumahmu? Ini adalah ruang kelas. Itu tempat untuk belajar. Tang Xiaorou menyodok bahu Fang Yu dan berbisik, Fang Yu, Guru Hu sedang berbicara denganmu. Fang Yu meletakkan novelnya, memandang Hubo, dan berkata, saya tidak perlu belajar. Mendengar kalimat tersebut, tidak hanya Hubo, tapi juga siswa di kelas tersebut, semuanya memasang wajah aneh. Tidak perlu belajar, kalimat ini terlalu arogan bukan? Bahkan akademisi China Academy of Sciences pun tidak berani mengatakan itu, bukan? Fang Yu hanyalah seorang siswa sekolah menengah, tapi dia mengatakan ini. Tidak hanya membuat orang merasa sombong, tapi juga membuat orang merasa lucu. Hubo balas tertawa dan berkata, maksudmu, kamu tahu segalanya. Fang Yu tidak berkomitmen. Oke, hari ini saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkannya di depan kelas dan melihat apakah Anda tahu segalanya. Hubo mencibir, mengambil kapur, dan berbalik untuk menulis pertanyaan di papan tulis. Saat pertanyaan ini keluar, banyak siswa di kelas yang menghela nafas. Soal ini adalah final dari Olimpiade Matematika SMA tahun ini. Dikenal sebagai yang tersulit dalam sejarah. Tidak ada siswa yang mengikuti kompetisi yang dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Hahaha, semakin keras semakin baik, aku hanya ingin melihat Fang Yu berdiri di podium sambil memegang kapur, tapi tidak bisa memulai. Tidak perlu belajar, membual itu meledak. Biarkan saja guru matematika menyembuhkannya. Pertanyaan ini diunggah ke internet, bahkan banyak olimpiade dan dewa matematika yang tidak berdaya. Membaca www.ukansu.com malah berpikir begitu pertanyaan ini sendiri memiliki celah. Setelah melihat topik Hubo, kelas menjadi sangat hidup, hampir semua orang merasa sombong, ingin melihat Fang Yu malu. Wajah Tang Xiaorou berubah setelah melihat pertanyaan itu. Pertanyaan ini sama sekali tidak berada dalam jangkauan kemampuan siswa sekolah menengah. Hubo menanyakan pertanyaan ini dengan jelas untuk mempersulit Fang Yu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan olimpiade profesional, bagaimana siswa sekolah menengah kita bisa melakukannya? Tang Xiaorou berdiri, wajahnya memerah, dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan hancurkan sapi sebesar itu. Benar-benar mengira kamu tak terkalahkan di dunia. Ada pepatah yang sangat bagus, gunung buku punya jalan untuk bekerja, laut pembelajaran tidak punya selesai bekerja keras. Hubo menatap Fang Yu, berkata, melihat penampilannya, para siswa di sekitarnya berkata dengan sinis, semuanya, diamlah, Dewa Agung kita. Fang Yu sudah berpikir. Mungkin dia benar-benar akan naik ke atas panggung dan mengemukakan topiknya nanti. Begitu kalimat ini keluar, para siswa di kelas itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku taruh di sini, jika Fang Yu bisa mengajukan pertanyaan ini, aku akan hidup terbalik dan sial. Kata seorang anak laki-laki dengan keras. Saat dia mengatakan ini, malah membuat suasana kelas mencapai klimaks. Fang Yu, silakan naik ke panggung dan mengemukakan topiknya. Kami benar-benar ingin melihat bagaimana dia berdiri terbalik dan sial. Banyak anak laki-laki yang mencibir. Handstand sial,
Itu terlalu berlebihan, aku hanya bermain sungguhan. Jika Fang Yu bisa mengajukan pertanyaan itu, aku akan makan kotoran secara langsung. Teriak anak laki-laki lain. Ada lagi ledakan tawa di kelas. Di lingkungan yang bising ini, Fang Yu hanya menatap topik di papan tulis, sedikit mengernyit. Setelah sekitar 20 detik, dia meregangkan alisnya dan bangkit dan berjalan ke podium bab 47, jangan pernah lupakan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ruang kelas, yang masih sangat bising, segera menjadi sunyi. Fang Yu berjalan ke podium di bawah tatapan semua orang, mengambil kapur, dan mulai menjawab. Hubo mengerutkan kening, melihat setiap kata yang ditulis Fang Yu di papan tulis. Sial, Fang Yu sepertinya bisa melakukannya. Rumus yang dia sebutkan di awal sepertinya benar. Siapa yang tidak mau menyebutkan beberapa rumus? Saya juga bisa melakukannya. Bagian tersulit dari pertanyaan ini adalah pembuktian teorema. Bagian depannya bagus, dan banyak orang bisa melakukannya. Lihat, Fang Yu pasti segera terjebak. Para siswa di bawah panggung juga menatap Fang Yu, berbicara dengan suara rendah. Fang Yu mengambil kapur dan menulis di papan tulis tanpa berhenti. Untuk banyak perhitungan yang rumit, dia bisa mendapatkan hasilnya dengan segera tanpa menggunakan alat apapun. Beberapa siswa telah menggunakan kalkulator untuk memverifikasi bahwa tidak ada kesalahan dalam perhitungannya. Seiring berjalannya waktu, separuh papan tulis terisi dengan proses penyelesaian masalah. Dan mata para siswa di kelas terbuka semakin lebar, ekspresi mereka semakin terkejut. Lambat laun, mereka tidak dapat lagi memahami apa yang ditulis Fang Yu, rumus dan metode pembuktian yang digunakan dalam proses penyelesaian masalah, yang tidak pernah mereka pelajari. Rao adalah Hubo, seorang guru matematika yang berdiri di podium, dan dia tidak bisa mengikuti ritme Sang Yu. Dia tahu bagaimana mengatasi masalah ini, tetapi metode yang digunakan oleh Fang Yu sangat berbeda dari yang dia ketahui. Untuk beberapa langkah, dia perlu berpikir sejenak sebelum bisa memahaminya. Setelah 2 menit berikutnya, Fang Yu akhirnya berhenti, berbalik, dan melemparkan separuh kapur itu kembali ke dalam kotak kapur. Baru saja ada satu orang yang mengatakan dia akan buang air besar secara terbalik, dan satu lagi mengatakan dia akan makan kotoran. Kalian berdua bisa bekerja sama saja. Saya menantikan penampilan kalian. Fang Yu menyandarkan tangannya di podium dan berkata kepada siswa di bawah. Penonton terdiam. Mereka menyaksikan proses pemecahan masalah yang ditulis dengan padat di papan tulis, dan tanpa sadar mulut mereka terbuka. Apakah ini terlalu berlebihan? Fang Yu benar-benar menyelesaikan masalahnya. Begitu banyak dewa besar yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang benar, Fang Yu hanya memikirkannya selama puluhan detik sebelum dia menyelesaikannya. Tidak mungkin. Apakah menurutmu benar jika kamu menulis lebih banyak? Menurutku kamu hanya mencoret-coret, kata seorang anak laki-laki dengan keras. Fang Yu memandangnya, tersenyum tipis, dan berkata, aku ingat kamu, kamulah yang ingin berdiri terbalik dan sial. Fang Yu, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Guru Hu belum berbicara. Fang Yu masih tersenyum dan berkata, kaulah yang ingin makan kotoran, dan aku juga mengingatmu. Kamu, wajah anak laki-laki itu memerah dan dia sangat marah. Diam, Hubo berteriak tajam saat ini. Kelas segera menjadi tenang, dan semua orang memandang Hubo dengan gugup. Hubo mengamati Fang Yu dalam-dalam dan berkata, metode pemecahan masalah Fang Yu berbeda dari jawaban referensi, tapi, metode pemecahan masalahnya juga benar. Terjadi keributan di kelas. Fang Yu sebenarnya benar-benar membuat soal Olimpiade Matematika yang telah membingungkan banyak dewa besar. Hal yang paling menakutkan adalah Fang Yu hanya memikirkannya kurang dari 1 menit sebelum mengajukan pertanyaan ini. Mahasiswa Fang Yu, saya minta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya, Anda memang siswa yang cakap. Hubo memandang Fang Yu dan berkata dengan tulus. Hanya saja kamu masih perlu memperbaiki sikap belajarmu, jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, setidaknya kamu perlu memberiku cuti, dan kamu tidak boleh mangkir dari kelas tanpa alasan, kata Hubo. Kalimat ini sepertinya merupakan kritik terhadap Fang Yu, namun sebenarnya Hubo yang mengalah. Ia tidak menyebut Fang Yu membaca novel di kelas, yang artinya ia mengakui level Fang Yu dan tidak perlu hadir di kelas. Dengan senyuman di wajahnya, Fang Yu mengamati seluruh kelas,
terutama dua anak laki-laki yang mengatakan mereka akan berdiri terbalik dan makan kotoran. Dia tinggal sebentar. Pada saat ini, kedua anak laki-laki itu menundukkan kepala, telinga mereka merah, dan mereka tidak berani berbicara lagi. Fang Yu turun dari podium di hadapan semua orang yang terkejut dan kembali ke tempat duduknya. Tentu saja dia tidak akan meminta keduanya untuk buang air besar dan makan kotoran, itu menjijikkan. Mengenai pertanyaan di papan tulis, Fang Yu merasa itu tidak terlalu sulit. Alasan mengapa dia memikirkannya sebentar di antara penonton adalah karena ingatannya tentang beberapa rumus agak kabur. Hei, aku masih tua, dan ingatanku tidak sebaik setiap hari. Fang Yu menghela nafas dalam hatinya. Setelah kelas selesai, Tang Xiaorou mencerahkan matanya, dan tidak sabar untuk bertanya, Fang Yu, apa yang kamu? Fang Yu segera menyela dia dengan gerakan, dan berkata, aku baru saja berolahraga berlebihan dengan otakku, dan saya sedikit mengantuk. Saya akan bertanya apakah saya memiliki pertanyaan ketika saya bangun. Setelah berbicara, Fang Yu berbaring di atas meja, menutup mata dan beristirahat. Hah, lihat sekali, Tang Xiaorou mendengus dan menoleh. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu langsung pergi ke pintu belakang kelas 2, menunggu Fatih Liu. Pria gendut, ku dengar kamu dipukuli oleh Han Zixian kemarin. Cek, lihat luka di wajahmu, sungguh menyedihkan. Petik 2, di mana kakakmu Fang Yu? Kenapa dia tidak membalaskan dendammu? Apakah dia sudah bersembunyi? Haha, gendut, aku benar-benar tidak layak untukmu. Apakah kamu melihat manfaat apa yang kamu dapatkan dengan berjalan begitu dekat dengan Fang Yu? Fang Yu-nya dipindahkan langsung ke kelas kunci berdasarkan tang latar belakang Xiaorou. Bagaimana denganmu? Kamu hanya bisa tinggal di sini. Penindasan, dipukuli seperti karung pasir. Kelompok anak laki-laki ini pernah bermain bagus dengan He Donglin sebelumnya. Setelah He Donglin terpaksa pindah, mereka selalu ingin mencari kesempatan untuk membalaskan dendam Fang Yu. Namun, setelah melihat keahlian Fang Yu, mereka sangat iri, sehingga mereka terus menahan diri. Sekarang, Han Zixian, ketua asosiasi Sanda, telah melangkah maju untuk membela He Donglin, dan mereka tentu saja mendapat dukungan dan tidak lagi bergeming. Apakah kamu sudah cukup berkata? Liu gemuk, yang diam, akhirnya meledak. Yo, kamu pemarah. Tidak bisa mendengar kebenarannya. Pria jangkung yang memimpin langsung mengulurkan tangannya dan mendorong kepala Fatih Liu dengan kuat. Anda, Fatih Liu berdiri, menatap pria jangkung itu. Liu Dong, aku sedang meniduri ibumu, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin melakukannya. Kemarin Han Zixian memukulmu dengan seseorang, dan hari ini aku akan memukulmu lagi. Kamu lihat kakakmu Fang Yuhui tidak akan membantumu maju. Pria jangkung itu mengumpat, sambil menyingsingkan lengan bajunya, ingin melakukan sesuatu pada Fatih Liu. Detik berikutnya, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Siapa? Pria jangkung itu hendak membentaknya, tetapi ketika dia melihat wajah tanpa ekspresi Fang Yu, hatinya terkejut. Fang Yu. Anak-anak di sekitarnya mundur beberapa langkah karena terkejut. Bagaimanapun, adegan He Donglin diinjak-injak dengan tulang tangan yang patah masih terlihat jelas. Harus kuakui, suaramu cukup keras, kata Fang Yu sambil menatap pria jangkung itu. Kamu, cepat turunkan aku. Pria jangkung itu pucat, dan hatinya ketakutan. Gendut, membaca www.wukansu.com, menurutmu lebih baik aku menamparnya beberapa kali. Fang Yu memandang Liu gendut dan bertanya. Liu gemuk memandang pria jangkung yang dibesarkan oleh Fang Yu, ragu-ragu, dan akhirnya berkata, Fang Yu, lupakan saja. Begitu banyak orang di kelas yang menonton, jika Fang Yu melakukan sesuatu, pasti akan menimbulkan keributan lagi. Liu gemuk tidak ingin Fang Yu dihukum oleh sekolah karena dia. Oke, lupakan saja, kata Fang Yu sambil membuang pria jangkung di tangannya sesuka hati. Ledakan. Pria jangkung itu duduk di tanah, berteriak, dan merasakan sakit yang menusuk di pantatnya. Masalah ini bisa dilupakan, tapi kejadian yang menimpa Han Zixian padamu tidak boleh dilupakan, kata Fang Yu ringan. Fang Yu. Fatih Liu tidak menyangka bahwa Fang Yu benar-benar ingin merepotkan Han Zixian, dan merasa cemas untuk beberapa saat. Ayo pergi, aku tidak tahu di mana asosiasi Sanda berada, kamu yang memimpin.
Fang Yu menarik Fatih Liu dan meninggalkan ruang kelas. Ada banyak siswa di kelas, dan mereka semua mendengar apa yang dikatakan Fang Yu. Dia akan pergi ke asosiasi Sanda untuk membantu Fatih Liu. Ini pertunjukan yang bagus. Banyak siswa dengan cepat mengemas tas sekolahnya dan berlari keluar kelas. Pria jangkung itu juga bangkit dari lantai, wajahnya pucat. Jangan marah, cepat tonton pertunjukan yang bagus. Han Zixian akan membantumu membalas dendam nanti. Seorang anak laki-laki menepuk bahu pria jangkung itu dan berkata. Pria jangkung itu mengangguk, matanya dengki. Fang Yu, berani merepotkan Han Zixian, aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Sebagian besar siswa di kelas 2 berlari keluar untuk menyaksikan kegembiraan, atau lebih tepatnya, untuk melihat lelucon Fang Yu. Jiang Yue di barisan depan kelas sedang menyelesaikan bukunya, matanya berbinar. Han Zixian, ini kesempatanku. Babak 48, ada semacam jangan sembunyi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Sepanjang jalan, Fatih Liu masih berusaha menghalangi Fang Yu. Fang Yu mengabaikan mereka, dan keduanya akhirnya sampai di ruang aktivitas asosiasi Sanda di lantai pertama. Di ruang kegiatan, lebih dari selusin siswa berseragam pencaksilat sedang duduk di tanah, mendengarkan dengan seksama seorang anak laki-laki jangkung berkepala datar berdiri di depan mereka menjelaskan gerakannya. Dia adalah Han Zixian. Liu gemuk berkata pada Fang Yu. Fang Yu memandang Han Zixian dan sedikit menyipitkan matanya. Dan Han Zixian juga memperhatikan Fatih Liu dan Fang Yu di depan pintu. Benar-benar berani datang. Han Zixian memunculkan senyuman lucu di wajahnya. Kami tidak akan melanjutkan ceramah hari ini. Saya pribadi akan melakukan latihan tempur sebenarnya nanti, sehingga semua orang bisa belajar dari jarak dekat. Han Zixian berkata kepada selusin anggota asosiasi yang duduk di sana. Setelah berbicara, Han Zixian berjalan ke pintu dan berjalan ke arah Fang Yu. Kamu adalah Fang Yu. Setelah Han Zixian memandang Fang Yu, matanya menghina. Seorang seniman bela diri Wu dan bawaan tidak ada apa-apanya di hadapannya. Aku dengar kamu mencariku, kata Fang Yu. Han Zixian memandang Fang Yu, menyipitkan mata sedikit, dan mencibir, saya baru mengetahui bahwa He Donglin dipindahkan ke sekolah lain karena dia terluka oleh Anda. Sebagai saudara baiknya, wajar jika saya membalaskan dendamnya. Itu normal. Fang Yu mengangguk dan berkata, tetapi kamu harus datang kepadaku secara langsung, bukan melawan Liu Dong. Mata Han Zixian dipenuhi dengan permusuhan untuk sesaat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah kamu juga memindahkan saudaraku? Aku hanya memperlakukannya dengan cara yang manusiawi. Suasana hati Han Zixian sedang buruk akhir-akhir ini. Ayahnya terluka parah karena menerima komisi. Dia masih terbaring di unit perawatan intensif rumah sakit. Melihat penampilan lemah ayahnya yang terbaring di ranjang rumah sakit, Han Zixian hanya ingin membalaskan dendam ayahnya, namun dia juga tahu bahwa orang yang mampu mengalahkan ayah tuan setengah langkah hingga menjadi seperti itu jelas bukan sesuatu yang mampu dia tanggung. Oleh karena itu, kemarahan dan permusuhan Han Zixian tidak dapat dilampiaskan. Kemarin dia menelepon He Donglin, dan baru setelah mengobrol dia tahu bahwa He Donglin disakiti oleh Fang Yu dan terpaksa dipindahkan ke sekolah lain. Siapa yang melakukannya? Han Zixian bertanya. Itu Fang Yu. Fang Yu dari kelas 2 SMA. Kakak Zixian, jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, kamu bisa membalaskan dendamku. He Donglin berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa kamu tidak memberitahuku jika hal seperti ini terjadi? Kamu tidak perlu pindah sekolah sama sekali, aku secara alami akan membantumu membersihkan Fang Yu, kata Han Zixian. Ayahku memintaku untuk pindah sekolah, dan dia juga memperingatkanku untuk tidak merepotkan Fang Yu. Tapi akhir-akhir ini, semakin aku memikirkannya, semakin tidak nyaman, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa sedih. Fang Yu bajingan, He Donglin berkata dengan getir. Jangan khawatir, Donglin, aku ingin mencari seseorang untuk dilampiaskan. Secara alami aku akan membantumu menyelesaikan Fang Yu ini. Aku juga akan membiarkan dia berlutut dan meminta maaf padamu. Tunggu kabarku, Han Zixian berkata dengan dingin. Saat ini, melihat Fang Yu di depannya, mata Han Zixian menjadi lebih dingin. Hari ini, dia harus membantu He Donglin menghela nafas. Fang Yu, karena kamu berani datang ke sini, itu berarti kamu telah menerima pernyataan perangku.
Kami bertarung dengan jujur di atas ring. Kamu tidak akan takut, Han Zixian berkata dengan mata dingin. Sebuah cincin dibangun di ruang aktivitas, dan latihan tempur asosiasi Sanda yang sebenarnya dilakukan di cincin ini. Pada saat ini, siswa kelas 2 yang mengikuti untuk menyaksikan kegembiraan semuanya hadir, dan mereka kebetulan mendengar apa yang dikatakan Han Zixian. Semua orang memandang Fang Yu, apakah dia berani menerima lamaran Han Zixian? Bagus. Fang Yu mengangguk. Sebenarnya setuju. Sekelompok siswa di belakang mereka awalnya terkejut, lalu bercanda. Fang Yu benar-benar tidak hidup atau mati, tapi lawannya adalah Han Zixian. Han Zixian adalah tuan muda dari Aula Seni Bela Diri Keluarga Han, seorang seniman bela diri tingkat 7 dan sangat kuat. Selain itu, Han Zixian mempelajari Sanda, dan cincin itu adalah tempat dan panggungnya yang paling dikenalnya. Fang Yu berani berdiri, yang setara dengan mencari kematian. Fang Yu, Fatih Liu tampak pucat, dan menarik lengan Fang Yu. Haha, Liu Dong, kamu nampaknya sangat ketakutan. Jangan khawatir, Fang Yu ada di sini hari ini. Aku akan mengalahkannya jika aku ingin mengalahkannya. Aku tidak akan mengalahkanmu lagi. Han Zixian tersenyum sinis. Fang Yu berjalan langsung ke depan dan berkata, cepat ke ring, aku sedang terburu-buru. Han Zixian tidak menyangka Fang Yu begitu tenang, dan bahkan mendesaknya untuk memasuki ring, senyumnya terhenti. Namun segera, matanya menjadi lebih kejam. Berani berpura-pura seperti ini di depan Lao Su. Saya akan memberi tahu Anda apa yang disebut kesenjangan kekuatan sebentar lagi. Keduanya melangkah ke atas ring dalam tampilan penuh. Presiden, ayolah, kalahkan anak ini. Presiden, Anda yang terbaik. Di antara selusin anggota asosiasi yang hadir, separuh dari mereka adalah laki-laki dan separuh lainnya adalah perempuan. Saat ini, mereka semua bersorak untuk Han Zixian dengan keras. Terutama para gadis, melihat Han Zixian, matanya penuh cinta. Han Zixian, ayolah. Di antara siswa kelas 2 yang mengikuti untuk menyaksikan kegembiraan tersebut, seorang anak laki-laki memimpin dan berteriak. Belakangan, seluruh kelompok siswa di kelas 2 pun ikut berteriak. Han Zixian, ayo, kalahkan Fang Yu. Suara sorakan memenuhi seluruh ruangan, dan semua orang berada di pihak Han Zixian. Sepertinya banyak orang yang membencimu. Han Zixian berkata dengan tatapan mengejek. Fang Yu tidak berbicara, berdiri di atas ring dengan tangan di belakang punggung. Terlalu banyak kegagalan menjadi manusia karena hal-hal yang tidak disukai orang sepertimu. Han Zixian menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan berpura-pura. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kamu banyak bicara. Han Zixian tersenyum dan berkata, kata-kata ini diucapkan sebelumnya, karena saya khawatir Anda akan pingsan nanti dan tidak dapat mendengarnya. Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar. Jika kamu tidak melepaskan tanganmu lagi, kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Han Zixian berkata dengan dingin ketika Fang Yu masih membawa tangannya. Kamu tidak perlu menggunakan tanganmu untuk bertarung denganmu. Fang Yu menjawab dengan ringan. Saat kalimat ini keluar, terjadi keributan di ruang aktivitas. Fang Yu terlalu sombong, bukan? Lawannya adalah Han Zixian. Dia sebenarnya bilang dia tidak perlu menggunakan tangannya. Ini bukan lagi arogan, ini bodoh. Konsekuensi dari berpura-pura secara paksa adalah membuat Han Zixian marah dan dipukuli lebih parah lagi. Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, senyuman di wajah Han Zixian menghilang seketika, digantikan oleh rasa dingin yang mematikan. Sebagai tuan muda dari Museum Seni Bela Diri Samurai, seorang jenius yang sedang naik daun di dunia seni bela diri kota Jianghai, dia tidak pernah terprovokasi sebanyak ini. Jika kamu tidak mengalahkan Fang Yu hingga berlutut dan memohon belas kasihan hari ini, dia tidak akan pernah menyerah. Fang Yu, kamu mencari kematianmu sendiri. Han Zixian bergerak begitu suara itu turun. Ada sorakan sorak-sorai di ruang aktivitas. Bunuh dia, bunuh bajingan pemberontak ini. Berdiri di tengah kerumunan, Jiang Yue memandang Fang Yu di atas ring dengan mata dingin. Selama Han Zixian dapat mengalahkan Fang Yu, dia akan memiliki cara untuk menebus posisi ayahnya. www.novelhal.com karena Han Zixian pernah mengejarnya tetapi ditolak olehnya. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkan seniman bela diri kedua Han Zixian, dan dia hanya ingin bergaul dengan generasi kedua yang kaya, jadi dia memilih He Donglin.
Tapi sekarang dia mengerti bahwa tinju adalah kata terakhir. Di atas ring, Han Zixian telah tiba di depan Fang Yu dan dengan cepat meninju Fang Yu. Saat orang lain memukul, metode tinju keluarga Han dapat melakukan 3 pukulan, dan kekuatannya tidak lemah. Pada usia ini, Han Zixian pada dasarnya mengalahkan kota Jianghai yang tak terkalahkan, dengan mengandalkan keterampilan khusus ini. Ada tinju tajam di udara. Menghadapi pukulan Han Zixian, Fang Yu meletakkan tangannya di punggung dan menghindar dengan mudah. Jarak menghindarnya sangat kecil, tapi dia selalu menghindari pukulan Han Zixian. Han Zixian hampir membuat 3 pukulan dalam 1 detik, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Fang Yu. Setelah puluhan pukulan berturut-turut, tetapi masih tidak menyentuh Fang Yu, wajah Han Zixian sedikit berubah, terasa sedikit aneh. Jadi Han Zixian mengertakkan gigi dan meninju lagi dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan pukulan kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun Fang Yu sepertinya bisa memprediksi lokasi pukulan Han Zixian, menggunakan sisi tubuhnya dengan ringan untuk menghindari pukulan demi pukulan Han Zixian. Sial, kemampuan bersembunyi seperti apa sepanjang waktu, kamu bisa menembak jika kamu memilikinya. Teriak seorang anggota asosiasi di antara penonton. Ya, bertarung tegak di atas ring, tapi hanya menghindarinya, sungguh bukan laki-laki. Seorang anggota perempuan juga berteriak. Fang Yu, jangan bersembunyi jika kamu memiliki spesies, dan hadapi Han Zixian secara langsung. Sekelompok siswa yang menyaksikan kemeriahan di belakang pun ikut berteriak, babak 49, Yang Jian keluar. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Maumu. Setelah menghindari pukulan Han Zixian lagi, Fang Yu tersenyum, tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Han Zixian. Wajah Han Zixian berubah drastis, yang fokus menyerang, dan dia tidak punya waktu untuk bertahan. Apa? Han Zixian menjerit, terbang keluar, langsung mematahkan tali samping ring, dan menghantam dinding di belakang dengan suara teredam. Ledakan. Han Zixian terbaring di tanah, genangan darah mengalir dari wajahnya. Melihat pemandangan ini, ruang aktivitas menjadi sunyi. Ini berakhir. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan memandang Fang Yu, yang berdiri di atas ring dan masih membawa tangannya. Kemudian, mereka melihat ke arah Han Zixian yang tergeletak di tanah, masih mengeluarkan darah. Mereka mengucek mata, mengira mereka telah melakukan kesalahan. Namun suara ratapan Han Zixian membuktikan bahwa semua yang terjadi sekarang adalah benar adanya. Tuan muda dari Aula Seni Bela Diri Keluarga Han, seorang jenius seni bela diri, dan Han Zixian dari dan ketujuh, dikalahkan oleh Fang Yu. Ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka penuh ketakutan dan kengerian. Mereka awalnya ingin melihat akhir yang menyedihkan dari Fang Yu, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat penampilan menyedihkan Han Zixian. Akhir cerita ini melampaui ekspektasi semua orang. Terutama Jiang Yue, wajahnya membiru saat ini. Dia juga berpikir bahwa Han Zixian akan mengalahkan Fang Yu, dan kemudian dia akan menemukan cara untuk bersama Han Zixian, dan kemudian membiarkan Han Zixian memaksa Fang Yu untuk kembali ke posisi Jiang Zhenlong. Tapi sekarang, rencananya gagal. Han Zixian sama sekali bukan lawan Fang Yu. Presiden, anggota asosiasi Sanda kembali sadar saat ini, bergegas ke sisi Han Zixian, dan membantu Han Zixian berdiri. Han Zixian meratap, mimisannya mengalir, dan mulutnya penuh darah. Dia memandang Fang Yu di atas ring, dan selain kengerian, ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Dia dipukuli dalam situasi yang tragis di depan banyak orang. Bagi dia dengan harga diri yang kuat, ini sungguh memalukan. Terutama melihat cahaya dan semilir Fang Yu, dia sepertinya tidak menatap matanya sama sekali, Han Zixian bahkan lebih marah. Namun dia tahu bahwa dia memang meremehkan kekuatan Fang Yu. Kekuatan tendangan Fang Yu barusan sungguh menakutkan. Aku bukan lawanmu, bukan berarti aku tidak bisa menghadapimu. Mata Han Zixian terlihat pahit, dan dia memberi isyarat kepada anggota asosiasi di sampingnya untuk mengambil ponselnya. Han Zixian mengambil telepon, menahan rasa sakit di perutnya, dan memutar nomor. Hei, saudara Cao Liang, ini Zixian. Saya menemukan sesuatu. Bisakah Anda datang ke sekolah saya? Apakah Anda dekat? Bagus sekali. Setelah menutup telepon, Han Zixian memandang Fang Yu di atas ring dengan mata penuh kebencian,
dan berkata, "Fang Yu, bukankah kamu sangat sombong? Jangan pergi jika kamu punya sejenisnya, tunggu sampai saudaraku dari Kambrium Sekolah Seni Bela Diri tiba. Aku akan membuatmu membayar." Senyuman muncul di wajah Fang Yu, dan dia berkata, "Bukankah itu pertarungan yang adil? Mengapa kamu meminta pertolongan begitu cepat?" Han Zixian sudah merasa kesal, tetapi ketika dia mendengar ejekan Fang Yu, dia hampir muntah darah. Tapi dia menahan nafas di dalam hatinya. Dia dipukuli seperti ini, dan harga dirinya tidak berguna. Dia hanya perlu membuat Fang Yu membayar harganya, berlutut dan memohon belas kasihan, dan dia akan dapat menemukan tempatnya. Setelah mendengar kata-kata Han Zixian, sekelompok siswa yang menyaksikan kegembiraan di belakang kembali mendidih. Balai Cambria akan datang. Mungkinkah Han Zixian yang menelepon ayahnya? Fang Yu sudah mati sekarang. Dia menyinggung Han Zixian dan Han Yueming. Itu adalah Grandmaster setengah langkah. Ya, jika Han Yueming datang, Fang Yu akan benar-benar berakhir. Bagus. Fang Yu akhirnya akan berakhir. Fang Yu memahami tiga kata Han Yueming. Han Zixian adalah putra Han Yueming. Wajah Fang Yu menunjukkan sedikit senyuman, yang sangat lucu, dan dia hanya duduk di atas ring. "Saya sedang menunggu orang-orang Anda datang." Melihat Fang Yu duduk, mata Han Yueming penuh kegembiraan. Hebat, dia takut Fang Yu akan pergi lebih awal. Selama Fang Yu tidak pergi, dia dapat menemukan tempatnya nanti. Melihat Fang Yu duduk, wajah Fatih Liu menjadi pucat, dia bergegas maju dan berteriak, "Fang Yu, ayo cepat pergi." Petik 2. Aku di sini, kenapa kamu berjalan terburu-buru? Kata Fang Yu. "Fang Yu, jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat." Aula seni bela diri Hanjia bukanlah lelucon. Wajah Fatih Liu gemetar karena cemas. Museum Seni Bela Diri Keluarga Han, memang sebuah lelucon. Fang Yu memikirkan Han Yueming yang ditendang ke dinding hari itu, dan tertawa. Mendengar Fang Yu mengejek Aula Seni Bela Diri Keluarga Han dengan tidak sopan, Han Zixian gemetar karena marah. Tapi dia tidak melakukan apapun, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selama saudara Cao Liang tiba, dia secara alami akan bisa membersihkan Fang Yu. Sekitar 3 menit kemudian, seorang pemuda masuk melalui pintu dan melihat Han Zixian dengan darah di wajahnya. "Zixian, siapa yang membuatmu seperti ini? Aku akan membalaskan dendammu." Mata Cao Liang dingin, dia berbalik dan melihat cincin itu. Melihat Fang Yu duduk di atas ring, Cao Liang merasa sedikit familiar. "Tunggu, itu dia." Cao Liang penuh semangat dan langsung terbangun, dengan lapisan keringat dingin di dahinya. "Bagaimana mungkin dia? Oh, itu kamu." Fang Yu juga melihat Cao Liang. Cao Liang adalah salah satu dari 2 pemuda yang mengikuti Han Yueming di klub Shenlan malam itu. "Fang, Tuan Fang." Cao Liang segera membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu. Setelah melihat kekuatan Fang Yu hari itu, dia tahu bahwa orang ini tidak akan pernah menyinggung perasaannya. Bahkan Han Yueming terluka parah karena tendangan, apalagi dia. Melihat Cao Liang tiba-tiba membungkuk pada Fang Yu dan dengan hormat memanggil Fang Yu Tuan Fang, semua orang di sekitar tercengang. "Tuan Fang, jika Zixian telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya akan meminta maaf padanya," kata Cao Liang, masih membungkuk. Setelah mendengar kata-kata ini dengan sungguh-sungguh, wajah orang-orang di sekitar mereka berubah total. Ketika Fang Yu memukuli Han Zixian seperti itu, orang-orang di Han Jiawuguan harus meminta maaf kepada Fang Yu. Apa sebenarnya yang terjadi? Jiang Yue sangat terkejut, menatap kosong ke arah Fang Yu di atas ring. "Apa identitas orang ini? Saudaraku, apa kabar?" Han Zixian juga bodoh, menatap Cao Liang dengan tidak percaya. "Diam, kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Fang bersamaku." Cao Liang meraung, "Minta maaf pada Fang Yu." Mata Han Zixian penuh kebencian, dia dipukuli seperti ini, dan dia ingin meminta maaf kepada Fang Yu. "Tidak mungkin, saudaraku, aku tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dengannya, aku ingin memberitahu ayahku secara langsung tentang ini, biarkan dia." Han Zixian masih berbicara. Cao Liang melangkah maju dan menariknya. "Saudara Cao Liang, apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meminta maaf pada bajingan ini." Han Zixian berkata dengan keras. Wajah Cao Liang sangat jelek, dan dia menjawab, "Ayahmu terluka parah karena tendangannya." Saat kalimat ini keluar, semua orang terkejut. Fang Yu sebenarnya melukai Han Yueming dengan parah.
Itu adalah master setengah langkah. Yang kedua setelah keberadaan master seni bela diri, Han Zixian juga tercengang. Dia hanya tahu bahwa ayahnya terluka, tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang melukai ayahnya adalah Fang Yu. Aku. Han Zixian pingsan karena matanya terasa hitam. Baginya, gelombang www.novelringan.com gelombang situasinya sekarang, pingsan adalah akhir terbaik. Wajah Cao Liang pucat, masih membungkuk pada Fang Yu, tidak berani berdiri tegak. Biarkan dia pergi ke kelas 2 besok dan meminta maaf kepada Liu Dong di depan semua orang. Jika dia gagal melakukannya, kata Fang Yu ringan. Itu harus dilakukan. Cao Liang menjawab berulang kali. Bagus, gendut, ayo pergi. Fang Yu melompat dari ring, dan meletakkan bahu Fatih Liu di depan mata orang-orang di sekitarnya yang ketakutan, dan berjalan keluar. Kerumunan yang terjepit di belakang otomatis memberi jalan bagi Fang Yu. Di mata mereka, Fang Yu saat ini bukan lagi murid biasa. Dia adalah iblis. Di antara pegunungan di sebelah barat Jiangnan, di bawah air terjun. Sesosok tubuh sedang berdiri di bawah air terjun, membiarkan aliran air terjun yang deras menerpa tubuhnya. Sekitar 3 jam kemudian, dia keluar dari bawah air terjun. Di depannya, di atas batu, berdiri seorang lelaki tua berjubah ungu. Orang tua ini berwajah tua, namun matanya tajam seperti petir, dan kebanyakan orang tidak berani memandangnya sama sekali. Anda baru saja melangkah ke ranah master, fondasinya tidak stabil, seharusnya dikonsolidasikan untuk sementara waktu, kata orang tua itu. Saya harus keluar, kata pemuda itu. Tentu, orang tua itu mengerutkan kening. Saya yakin, saudara laki-laki saya terluka parah. Orang tua dan saudara perempuan saya tidak berani kembali jika mereka sudah berkeluarga. Jika saya tidak kembali, keluarga yang akan runtuh. Pemuda itu berkata dengan dingin. Orang tua itu merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, jika kamu tidak membalaskan dendam keluargamu, apa gunanya berkultivasi? Saya setuju dengan pendekatanmu, pergi. Pemuda itu mengangguk, berbalik, dan meninju air terjun di belakangnya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan kolom air naik ke langit, babak 50, bar bertemu Dingran. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu dan Fatih Liu keluar dari sekolah bersama. Fang Yu, terima kasih. Liu gemuk memandang Fang Yu dan berkata dengan tulus. Dia tidak punya sedikit teman di sekolah, tetapi Fang Yu adalah satu-satunya teman yang bersedia membantunya. Tidak, kamu dipukuli karena aku, bagaimana dengan lukamu? Jika perlu, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, kulitku tebal dan tebal, aku tidak merasakan sakit sama sekali, akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Liu gendut berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku pulang dulu, kata Fang Yu, hendak berbalik dan pergi. Hei, Fang Yu, jangan pergi sekarang. Aku sangat senang hari ini. Aku akan mentraktirmu makan dulu, lalu pergi ke bar untuk minum. Liu gemuk memanggil Fang Yu. Tidak apa-apa untuk makan, tapi minum saja, kata Fang Yu. Dia tidak tertarik pada anggur. Jangan, sepupuku bekerja sebagai manajer di bar. Dia meneleponku beberapa kali dan memintaku mengajak teman sekelasku bermain dengannya. Liu gemuk berkata dengan cemas. Sepertinya siswa SMA tidak bisa masuk bar, kan? Kata Fang Yu. Jangan bilang, aku tidak bilang, siapa yang tahu kita pergi ke bar? Liu gemuk tertawa. Ada jalan jajanan di dekat sekolah menengah Jianghai, di mana terdapat berbagai jenis makanan. Liu gemuk dan Fang Yu datang ke warung makan, memesan 4 hidangan, dan makan. Setelah makan, waktu menunjukkan pukul 6.30 sore. Fang Yu, ayo pergi ke bar, kata Liu gendut dengan semangat di matanya. Melihat Fatih Liu begitu bersemangat, Fang Yu tidak ingin kecewa, jadi dia setuju. Keduanya naik taksi dan menuju ke Grand Bar di pusat kota Jianghai. Skala bar ini sangat besar, dan banyak mobil mewah yang diparkir di tempat parkir di pintu masuk. Fang Yu dan Fatih Liu ingin masuk, tetapi mereka dihentikan oleh penjaga keamanan di depan pintu. Kalian berdua, apakah kalian setidaknya berusia 18 tahun? Satpam itu bertanya dengan cemberut saat melihat mereka berdua mengenakan seragam SMP. Penuh, ini KTP saya. Fatih Liu sepertinya sudah bersiap sejak lama.
Dia mengeluarkan kartu identitasnya dari saku celananya dan menunjukkannya kepada satpam. Penjaga keamanan memandang Fang Yu lagi dan berkata, "Di mana milikmu?" "Saya tidak membawa KTP untuk keluar, tapi saya harus berusia 18 tahun," kata Fang Yu. Penjaga keamanan memandang Fang Yu dengan curiga, seolah dia merasa Fang Yu berbohong. Bagaimanapun, Fang Yu terlihat jauh lebih muda daripada Fatih Liu. Tapi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia membiarkan Fang Yu dan Fatih Liu masuk. Setelah memasuki bar, Fatih Liu melihat sekeliling, matanya berbinar. Yang terpenting adalah ada banyak wanita cantik seksi yang berani di bar, yang membuat Fatih Liu menatap kosong. Ini pertama kalinya dia berada di bar, dan dia penuh kesegaran dalam segala hal, terutama wanita cantik. Liu gemuk dan Fang Yu menemukan area dengan lebih sedikit orang dan duduk. "Aku akan mencari sepupuku, tunggu aku di sini." Liu gemuk bangkit dan pergi setelah dia selesai berbicara. Fang Yu melihat sekeliling dengan bosan dan melihat seorang wanita duduk sendirian di depan bar tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan kemeja ketat berwarna putih di tubuh bagian atas, rok pinggul hitam di tubuh bagian bawah, dan kaki sutra hitam panjang, yang menggambarkan sosoknya yang sempurna. Tentu saja, gaun ini hanya bisa dianggap konservatif dibandingkan wanita lain di bar. Namun karena penampilannya yang luar biasa, ia tetap menarik perhatian banyak pria di sekitarnya. Namun, Fang Yu tidak peduli dengan pakaian wanita, melainkan wajahnya. Itu Ding Ran. Ding Ran, seorang guru bahasa Inggris di kelas-kelas utama. Sejak pindah ke kelas kunci, Fang Yu telah menghadiri beberapa kelasnya, dan merasa karakternya lembut dan pendiam. Tanpa diduga, saya melihatnya di tempat seperti bar. Namun, orang-orang memiliki dua sisi, dan Fang Yu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi dia hanya melihat sekali lagi, lalu melihat ke belakang. Liu gemuk segera kembali, diikuti oleh seorang pria berjas. "Oh, kamu membawa teman sekelas ke sini." Ketika pria itu melihat Fang Yu sendirian di meja, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia meminta Liu Dong untuk membawa teman-teman sekelasnya, karena dia ingin dia membawa sekelompok teman sekelasnya, sehingga dia bisa menghabiskan banyak waktu di bar, yang akan sangat membantu penampilannya. Tapi Liu Dong hanya membawa satu teman sekelasnya, dan sepertinya teman sekelasnya ini biasa saja, jadi dia tidak terlihat seperti orang kaya. "Fang Yu, ini sepupuku, namanya Luo Yang." Liu gemuk memperkenalkan. "Halo." Luo yang tersenyum pada Fang Yu, lalu menoleh dan berkata kepada Fatih Liu, "Adong, kalau begitu kamu bisa mengajak teman sekelasmu bermain santai di sini, aku akan menyapa tamu lain dulu. Adalah pertama kalinya kami datang ke bar. Saya tidak tahu harus minum apa. Anda dapat merekomendasikannya kepada kami," kata Liu gemuk. "Hehe, kalian berdua pelajar, jenis alkohol apa yang kalian minum? Minumlah minuman yang lebih murah." Luo yang berkata sambil tersenyum. Aku semua sudah datang ke bar, bagaimana mungkin aku tidak minum?" "Sepupu, tolong segera rekomendasikan," kata Liu gemuk. "Adong, aku sibuk sekali. Coba lihat sendiri, aku mau pergi." Luo yang selesai berbicara dan berbalik. Fatih Liu sedikit malu dan berkata pada Fang Yu, "Fang Yu, kamu." Fang Yu mengambil daftar anggur dan melihatnya sekilas. Seluruh botol anggur asing dan anggur merah di dalamnya berharga ribuan yuan per botol. Fatih Liu jelas tidak mampu membayar harga ini. "Aku ingin 2 gelas es teh Long Island. Ini adalah koktail termurah di bar, hanya 60 yuan segelas." "Bagus." Liu gemuk berlari ke bar untuk memesan. Setelah beberapa saat, es teh pulau panjang Fang Yu dan Fatih Liu disajikan. Mereka duduk di meja dan minum dengan tenang. Liu gemuk jelas tidak pandai minum, dan wajahnya mulai memerah setelah 2 teguk. "Fang Yu, biar ku beritahu, aku baru saja melihatmu menendang Han Zixian ke udara tadi, menurutku betapa segarnya itu, seperti. Hah, apakah kecantikan di kelas kunci duduk di sana?" "Guru, Ding Ran." Liu gendut melirik Ding Ran yang sedang duduk sendirian di depan bar, dan berkata dengan terkejut. Fang Yu sudah lama melihatnya dan tidak bereaksi. Mengapa dia datang ke tempat seperti itu? Liu gemuk memandang Ding Ran dengan mata terbelalak, dan berkata, "Mungkin sedikit mabuk." Suara Fatih Liu sedikit keras. Ding Ran sepertinya mendengar suaranya, menoleh, dan melihat sekilas Fang Yu. "Itu dia."
Dengan senyuman di wajah Dingran, dia mengangkat gelas anggurnya dan berjalan menuju Fang Yu, membawa semburan aroma. Kalian berdua berani datang ke tempat seperti ini dengan mengenakan seragam sekolah. Kalian benar-benar tidak belajar dengan baik. Dingran jelas juga sedikit mabuk, wajahnya seperti bunga persik dan matanya sedikit kabur. Ketika seorang guru datang ke suatu tempat seperti bar, dia malu membicarakan orang lain. Fang Yu sedikit terdiam dan tidak menjawab. Liu gemuk sangat bersemangat. Di sekolah, dia sudah lama mendengar nama baik Dingran, tapi sayang sekali Dingran hanya mengajar kelas-kelas penting. Dia hanya bisa iri pada tetangga sebelah sebelumnya. Tapi sekarang, Dingran hanya berdiri di depannya, berbicara dengannya sambil tersenyum. Bar adalah tempat yang bagus. Ini membantu untuk menutup hubungan guru-siswa. Dingran duduk tepat di samping Fang Yu. Membaca www.ukansuk.com. Fatih Liu hendak berbicara, tetapi Dingran menatap Fang Yu dan bertanya, Fang Yu, setiap kali aku melihatmu sebelumnya, aku selalu merasakan perasaan aneh, seperti, di mana aku bertemu denganmu. Saya akhirnya teringat suatu hari kamu sepertinya ditabrak truk. Lalu, seperti Superman, kamu memblokir truk itu. Petik 2. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kamu pasti sedang bermimpi, kata Fang Yu. Mimpi. Dingran berpikir sejenak, lalu terkekeh, dan berkata, ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memblokir truk dengan tangan kosong. Aku sangat mengantuk. Hanya saja, kenapa aku memimpikanmu? Aku tidak mengenalmu sebelumnya, kata Dingran. Fang Yu hendak berbicara ketika dia melihat seorang pria berjalan di belakang Dingran. Hei, cantik, kami Xuan Shao ingin mengajakmu minum. Pria itu berkata kepada Dingran, dan memberi isyarat kepada Dingran untuk melihat kedai di belakangnya. Dingran menoleh, dan ada beberapa pria di sana, bersiul ke arah Dingran. Dingran Siu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik. Wajah pria yang semula menyeringai itu berubah menjadi hitam dalam sekejap. Apakah kamu tahu undangan siapa yang kamu tolak? Saya tidak tahu, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dingran berkata dengan ringan, lalu menoleh dan terus minum. Pria itu tampak jelek, menatap Fang Yu dan Fatih Liu, lalu berbalik dan berjalan kembali. Setelah 10 detik, semua orang di geladak datang. Kepalanya adalah seorang pria muda dengan anting-anting dan potongan 1 inci. Halo cantik, ini Li Zixuan, aku ingin membelikanmu segelas anggur. Pria itu memegang segelas anggur di tangannya dan bersulang untuk Dingran.